Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan tentang perjalanan Qin Mu bersama Kaisar dan Imperial Preceptor ke ibu kota untuk menggagalkan pelantikan putra mahkota menjadi Kaisar baru. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti. Istri Imperial Preceptor pergi untuk duduk di belakang naga kilin sementara Qin Mu, Imperial Preceptor, dan Kaisar berjalan di bawah. Kedua orang mengeksekusi teknik 3 pil tubuh penguasa yang telah diajarkan Qin Mu untuk memulihkan beberapa ki vital. Kedua orang ini seperti biksu pertapa. Langkah kaki mereka tidak cepat dan mereka berjalan dengan susah payah, jadi mereka mencapai prefektur yang mulia hanya setelah hampir 3 hari. Kultus iblis surgawi di prefektur Veneret sudah menyiapkan herbal, dan Qin Mu akhirnya bisa mengobati luka-luka di jiwa Kaisar Yanfeng. Cedera eksternal Imperial Preceptor semua disembuhkan sementara sisa-sisa seni ilahi yang ditinggalkan oleh dewa di tubuhnya bukan sesuatu yang bisa dituntun Qin Mu. Sisa-sisa seni ilahi dewa sangat kuat. Tetapi jika Imperial Preceptor bisa memperbaiki mereka, itu tidak akan terlalu merepotkan bagi Qin Mu untuk menyembuhkannya. Poin penting adalah bahwa Imperial Preceptor tidak bisa memobilisasi kekuatan sihirnya. Sisa-sisa tersembunyi di tubuh dan harta ilahi, jadi dia harus menggunakan kekuatan sihirnya sendiri untuk menekan mereka. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin hanya memicu kekuatan seni ilahi itu. Baik Kaisar dan Imperial Preceptor tidak bisa bertarung. Qin Mu menghela nafas dengan sedih pada dirinya sendiri. Dua praktisi terkuat dari Eternal Peace Empire telah menjadi orang sakit-sakitan yang membutuhkan perawatan dan perlindungannya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, ia terus berkultivasi tanpa istirahat. Selama dia berjalan, teknik 3 pil tubuh penguasa secara tidak sadar dieksekusi dan 5 sinar kekuatan bintang dari bintang-bintang akan mengalir deras. Sementara mereka sedang dalam perjalanan, Qin Mu juga melatih keterampilan pedangnya dengan rajin, mempraktekkan 2 bentuk keterampilan pedang yang telah diajarkan kepala desa berulang kali, mencoba menyempurnakan mereka. Ketika Imperial Preceptor melihat kedua gerakan ini dari Sword Picture, dia memberikan teriakan kagum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Kultus guru, yang mana penatua yang mengajarimu ini? Kepala desaku, yang tertua. Imperial Preceptor merenungkannya sejenak, lalu berkata, kamu mencoba menggabungkan 3 bentuk dasar pedang yang aku temukan dalam 2 keterampilan pedang ini? Mereka sudah sempurna, jadi menambahkan bentuk pedang dasar saya akan mengganggu keseimbangan. Kekuatan meningkat, tetapi banyak kekurangan telah muncul. Kenapa kamu melakukan ini? Qin Mu mengeksekusi pedang pendiri Kaisar Lautan Darah dan tiba-tiba merasa sedih. Pedang Kaisar pendiri, Lautan Darah, gunung dan sungai ada di hati yang luas dan tidak jelas, tetapi ketika melihat sekeliling kiri dan kanan, tidak ada lagi orang yang mengenakan pakaian tanah air. Ini adalah kenangan kesepian dari tanah kelahiran seseorang, para martir yang telah lama hilang. Itu memiliki suasana kesedihan dan kepahlawanan. Imperial Preceptor mengambil cabang dan berkata, masih ada banyak kekurangan dalam gerakanmu, jadi mengapa aku tidak memberimu beberapa gerakan? Mata Qin Mu menyala dan dia tersenyum. Mohon bimbingannya. Qin Mu juga mengambil cabang, dan mereka berdua menggunakan cabang pohon sebagai pedang. Imperial Preceptor menyerang sementara Qin Mu menggunakan Sword Picture untuk bertahan. Namun, setelah beberapa saat, Imperial Preceptor telah menembus cacat dan menghancurkan Sword Trading Mountains and Rivers. Qin Mu merenungkan untuk waktu yang lama. Cacat yang ditunjukkan oleh Imperial Preceptor berbeda dari apa yang kepala desa tunjukkan. Keduanya adalah Grandmaster keterampilan pedang, tetapi jalur yang mereka ambil berbeda. Keterampilan pedang kepala desa memiliki perasaan bergairah dan intens sementara bergerak Imperial Preceptor tenang. Sepertinya dia membuka pintu, mendorong reformasi untuk membuka cakrawala baru. Filosofi mereka berbeda sehingga keterampilan pedang mereka secara alami juga berbeda. Mereka berkultivasi saat mereka berjalan, dan pemahaman Qin Mu tentang pedangnya meningkat semakin banyak. Dia merasa seperti keterampilan pedangnya hendak menyeberang ke tingkat lain, tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, selalu ada tabir yang mencegahnya untuk menyeberang. Tidak perlu berlatih lagi. Tidak peduli berapa banyak Anda berlatih, tidak akan ada perbaikan lagi, kata Imperial Preceptor. Jika kamu ingin menerobos, kamu akan membutuhkan pencerahanmu sendiri. Qin Mu bingung, tetapi Kaisar Yanfeng yang ada di sampingnya mengerti apa yang dikatakan Imperial Preceptor dan menghela nafas dengan sedih. 1 langkah lebih jauh dan kamu akan menjadi Grandmaster kecil. Menteri Qin, untuk mencapai tingkat seperti itu di usia muda. Ketika saya mencapai langkah itu saat itu, saya sudah berusia 57 tahun. Saya mengolah teknik 9 naga untuk menggambar ki dari 9 naga, yang menghasilkan ki vital tanpa batas. Hanya ketika saya merasakan pergerakan naga ki di bawah bumi dan situasi umum dunia yang sibuk dengan aktivitas yang tidak terduga, saya menerobos dalam 1 jalan. Anda 40 tahun lebih cepat dari saya. Qin Mu tersenyum. Yang mulia, apa keahlian teknik 9 naga Anda? Keahlian saya adalah transformasi, kata Kaisar Yanfeng dengan sungguh-sungguh. Jika kamu ingin belajar, aku bisa mengajarimu.
Sebelum saya, teknik 9 naga raja adalah teknik yang hanya mahir dalam mantra, tetapi setelah mendarat di tangan saya, setiap mantra, teknik pedang, seni tubuh ilahi tubuh dapat dieksekusi. Mengapa? Karena naga menandakan transformasi. Mereka bisa besar dan kecil, terlihat dan tidak terlihat. Apakah Anda ingin mempelajarinya? Dia berpikir bahwa Qin Mu akan menolak karena dia adalah guru pemuja setan dari pemuja iblis surgawi, seorang tokoh terkemuka. Itu sebabnya dia tertangkap basah ketika Qin Mu berkata tanpa berpikir, "Ya." Kaisar Yanfeng tertegun dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Baiklah. Siapa bilang teknik 9 naga adalah teknik keluarga Ling kita dan tidak bisa diberikan di luar? Aku akan mengajarimu." Kaisar Yanfeng mengajar Qin Mu Nine Dragons Monarch teknik, bagaimana mengedarkan ki-nya, serta cara mengoperasikan ki dari 9 naga. Teknik ini berbeda dari teknik 3 pil tubuh penguasa, dan itu berubah menjadi megah dan mengesankan jika mereka mengeksekusinya. Pada saat yang sama, itu penuh dengan perubahan dan setiap gerakan seseorang mengandung kekuatan besar dari langit dan bumi. 9 surga Divine Dragon Shroud adalah mantra yang bisa berubah menjadi 9 naga sejati yang bisa bersembunyi di awan untuk menyerang musuh. Melihat, Kaisar Yanfeng membangkitkan ki vitalnya dan awan seukuran telapak tangan keluar 3 inci dari bagian atas kepalanya. Beberapa naga ki yang baik-baik saja, seperti cacing tanah mengandung taring dan cakar bermerek dengan keras. Ketika ki vital Kaisar Yanfeng habis, awan dan ki naga keluar, menghilang. Kaisar Yanfeng bergumam sambil terengah-engah, "Aku tidak memiliki kekuatan sihir lagi, tetapi kamu seharusnya melihat apa yang kumaksud." Qin Mu mengangguk dan mengeksekusi teknik 3 pil tubuh penguasa, hanya menggabungkan teknik Nine Dragons Monarch dengan Overlord Body Vital Ki. Naga tiba-tiba muncul samar-samar di udara dan 9 naga merentangkan cakarnya untuk menghancurkan batu gunung dalam radius puluhan meter di sekitar mereka. Kaisar Yanfeng tertegun, dan Imperial Preceptor juga takjub. Mereka melihat 9 naga berputar-putar di langit. Mereka kemudian tiba-tiba berubah menjadi naga api, dan ketika api berkobar berputar di langit, tornado naga api muncul di sekitar mereka dan mengangkat tubuh mereka. Naga api kemudian mengubah dan mengendalikan air, mengangkatnya saat menggunakannya. Petir kemudian meledak dan berderak saat menyerang di mana-mana. Kaisar Yanfeng dan Imperial Preceptor saling memandang dan melihat keheranan di mata yang lain. Teknik 9 naga raja ini baru saja dikuasai oleh Qin Mu, dan dia sudah sepertinya telah mengolahnya selama 10 atau 20 tahun. Dia baru saja memilih teknik dan sudah jauh lebih baik daripada sebagian besar pangeran di Taman Royalty Imperial College. Qin Mu menyebar 9 surga ilahi naga kafan, dan Kaisar Yanfeng mengajarinya semua yang telah ia pelajari dan pahami. Dia menghela nafas pada akhirnya. "Jika nama keluargamu adalah Ling, betapa indahnya itu. Hanya ada 2-3 hari lagi ke ibu kota, dan itu juga 3 hari sampai kenaikan putra mahkota pada ke-6 bulan ketiga." Pada saat itu, seekor burung besar mengepakkan sayapnya dan mendarat di tanah dengan jatuh, berubah menjadi seorang wanita berwarna hijau yang membungkuk di depan kelompok itu. "Guru suci, semuanya disiapkan." Qin Mu mengangguk dan berkata, "Kamu bisa pergi dulu. Seperti yang kau perintahkan." Wanita itu berbalik dan berlari 2 langkah sebelum mengguncang tubuhnya untuk menumbuhkan 2 sayap di punggungnya dan melonjak ke langit. Karena biara petir besar dan sekte Dao dapat membunuh seorang kaisar, pemuja setan surgawi saya dapat melakukannya juga. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menjadi tanah suci nomor 1 di jalur iblis? Qin Mu berkata dengan suara lembut. Imperial Preceptor mengerutkan kening. "Apa rencanamu? Masukkan ibu kota, bunuh kaisar." Ketika mereka semakin dekat dan lebih dekat ke ibu kota, pengintai di jalan juga secara bertahap meningkat jumlahnya. Meskipun ada bencana alam di luar, tempat-tempat yang lebih dekat ke ibu kota masih merayakan perdamaian dengan nyanyian dan tarian. Banyak pohon diikat dengan sutra merah dan ada banyak utusan dari berbagai negara yang bergegas ke ibu kota. Naiknya seorang kaisar baru tentu saja bukan masalah kecil. Terutama ketika kaisar baru telah menunjukkan dirinya berbeda dari penguasa sebelumnya bahkan sebelum dia naik tahta. Dia baik kepada negara-negara asing dan bersedia membentuk aliansi dengan mereka. Selama dinasti sebelumnya, Imperial Preceptor suka mengerahkan pasukannya untuk menelan negara-negara sekitarnya. Dia akan menekan negara-negara besar lainnya ke tanah untuk mengalahkan mereka dan merebut wilayah mereka. Entah itu atau dia akan memaksa pihak lain untuk tunduk kepadanya dan menawarkan upeti, dia benar-benar merajalela. Sebelum Imperial Preceptor telah mengerahkan pasukannya untuk memasuki Great Ruins, saat itulah Eternal Peace Empire berada pada posisi terkuatnya. Itu bisa bertempur melawan 5 negara besar pada saat yang sama, tetapi setelah Imperial Preceptor terluka oleh pembunuh, momentum ekspansi Eternal Peace Empire mulai melambat. Namun, kaisar baru itu berbudaya dan halus, sangat sopan dan memperlakukan semua sekte perdamaian abadi dengan baik. Dia juga sopan kepada utusan negara-negara asing.
Dia tidak hanya mengembalikan tanah yang telah ditaklukkan oleh preseptor kekaisaran yang jahat ke pemiliknya masing-masing, tetapi bahkan berjanji untuk membayar reparasi dan bersedia memperbaiki hubungan dengan negara-negara tersebut. Aturan negara-negara asing harus tunduk pada perdamaian abadi juga dihapuskan oleh kaisar baru, jadi mereka semua sangat bahagia dan memujinya tanpa henti. Mereka mengatakan bahwa kaisar baru Ling Yuxia adalah penguasa bijak yang jarang terlihat dalam 1500 tahun terakhir. Selain itu, kaisar baru yang belum naik tahta mengundang anggota dari berbagai sekte untuk menghadiri upacara kenaikan. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa kaisar baru itu berencana untuk menulis sebuah dekrit kejahatannya dan akan mengambil amarah surga selama bertahun-tahun reformasi terakhir. Dia akan mencari pengampunan dari surga dan berdoa itu akan menghukumnya dan melepaskan orang-orang dari kerajaan perdamaian abadi. Langkah ini adalah yang paling kejam. Qin Mu berseru tanpa henti dalam kekaguman. Dia mengatakan kepada Imperial Preceptor dan Kaisar, kalian berusaha dengan susah payah mereformasi selama 200 tahun untuk mengubah konsep-konsep profan, untuk mendorong jalan, keterampilan, dan seni ilahi untuk berkembang. Kalian membawa nama hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menghabiskan banyak darah dan keringat. Pada hari-hari Anda, banyak orang berdarah untuk tujuan ini dan akhirnya membentuk kerajaan perdamaian abadi seperti sekarang ini. Namun kaisar baru yang mengaku bersalah hanya akan menghapus semua 200 tahun kerja keras Anda, 200 tahun tentara yang mengorbankan hidup mereka berulang kali. Langkah ini kejam, sangat kejam. Kaisar Yanfeng mendengus membosankan dan rasa sakit merobek dadanya. Dia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata saat dia berkata dengan tajam, "Yuxia, anakku yang baik, anggap ini pisau yang menikam hatiku." Imperial Preceptor tetap tanpa ekspresi ketika dia berkata, "Setelah memasuki ibu kota, saya dapat menghubungi pasukan lama kami. Sebagian besar menteri dari pengadilan kekaisaran juga akan mendukung Yang Mulia. Dengan tentara terlarang naga yang tersembunyi di 9 pembuluh darah naga, kita bisa menyerang ibu kota kapan saja." Satu-satunya masalah adalah bahwa biara petir besar dan sekte Dao telah meninggalkan begitu banyak biarawan dan Daois di rumah raja, adipati, dan menteri untuk mengawasi mereka di bawah kedok pengemis. Master Sekte Qin, saya harus menggunakan kekuatan Sekte Iblis Surgawi untuk mengirim kami ke kota untuk bertemu mereka. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu begitu banyak masalah. Imperial Preceptor sedikit terkejut. Kekuatan biara petir besar dan Sekte Dao terlalu tersebar terpisah. Mereka ingin mengendalikan seluruh situasi, tetapi ini meninggalkan kekurangan di mana-mana. Qin Mu berhenti. Mereka saat ini berada di kota Marquis, hanya beberapa ratus mil jauhnya dari ibu kota dan di depan sebuah warung panekuk goreng. Qin Mu pergi untuk membeli sarapan sambil berkata, ini seperti pankek goreng ini, begitu terlalu menyebar, itu akan runtuh pada pukulan pertama. Semakin besar pankek mereka, semakin tipis hasilnya. Ketika putra mahkota naik ke tahta, tidak akan ada cukup kekuatan untuk menjaganya. Para biksu dan Taois yang tertinggal di rumah raja, adipati, dan menteri kemudian akan dikendalikan oleh raja, adipati dan menteri itu sebagai gantinya. Orang-orang itu tidak akan bisa pergi ke kota kekaisaran untuk memberikan dukungan. Pankek goreng sudah matang, dan pemilik kios menggunakan kertas minyak untuk menggulungnya. Qin Mu mengambilnya dan memberikannya kepada istri Imperial Preceptor pertama. Dia menggigit dan melihat sekeliling dengan mata cerah. Dia bertanya dengan suara rendah, apakah kamu tidak takut tembok punya telinga? Ada banyak pengintai dari putra mahkota dalam perjalanan ke sini. Aku tidak. Qin Mu tersenyum ringan. Tiba-tiba, orang-orang yang lalu lalang, pedagang, penjual sayur dan pembeli, tukang daging, dan pedagang asongan di pasar semuanya tenang dan membalikkan kepala mereka bersamaan. Tatapan mereka semua mendarat di kelompok. Kultus Tuan, kata orang-orang itu bersamaan. Qin Mu melambaikan tangannya dan tersenyum. Terus lakukan apa yang kamu lakukan, jangan ganggu kami. Istri Imperial Preceptor melompat kaget dan Kaisar Yanfeng menghela nafas. Penegakan aturan dan larangan yang ketat mengarah pada kebangkitan seorang raja. Master Sekte Qin, Anda telah menakuti saya, Sekte Iblis Surgawi Anda telah menakuti saya. Bagaimana kita memasuki ibu kota? Ketika mereka mendekati kota, Kaisar Yanfeng memandang gerbang kota dan melihat bahwa mereka dijaga ketat. Ada inspeksi menyeluruh, jadi akan sulit untuk naik ke langit agar mereka bisa masuk. Hari ini adalah kenaikan Pangeran Mahkota, hari ia akan menjadi Kaisar baru. Hari ini, Kaisar baru akan mencari hukuman dari surga di kuil surga. Semua utusan, Tuan Sekte, kepala keluarga berpengaruh, serta pejabat sipil dan militer harus maju untuk menghadiri upacara, sehingga ada keamanan yang ketat. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, mari kita langsung masuk. Kaisar Yanfeng sedikit terpana. Qin Mu membawa mereka ke gerbang kota, dan para prajurit di sana memperlakukan mereka seperti udara dan membiarkan mereka berjalan ke kota. Mereka juga bagian dari Sekte Iblis Surgawi.
Istri Imperial Preceptor sedikit terkejut dan berkata kepada Qin Mu dengan suara rendah, "Kaisar ada di sekitar, jadi jangan terlalu flamboyan, jika tidak, Anda akan menyebabkan Yang Mulia curiga dan cemburu. Kaisar ingin membuat negara yang di atas sekte dan bukan sekte yang di atas negara, berhati-hatilah dengan Master Sekte." Qin Mu memandang Kaisar Yan Feng, dan dia memang tampak khawatir. Ini sangat normal. Jika semua penjaga kekaisaran menjaga gerbang kota ibu kota adalah orang-orang dari kultus iblis surgawi, bagaimana ia bisa merasa nyaman? Pengajar kekaisaran perdamaian abadi berkata, "Sekarang kita telah memasuki kota, apa yang harus kita lakukan?" Qin Mu mengambil 2 pil obat dan menyerahkannya kepada Kaisar Yan Feng dan Imperial Preceptor. Dia berkata, "Kita akan pergi ke kota kekaisaran dan kuil surga untuk melihat kenaikan Pangeran Mahkota." Di ruang singgasana kota kekaisaran, salam bisa terdengar. "Hidup mulia!" Putra mahkota perdamaian abadi Ling Yuxia duduk di singgasana naga sambil mengenakan jubah naga. Di satu sisi dia berdiri seorang biksu sementara di sisi lainnya, ada seorang Taois. Di bawahnya adalah pejabat sipil dan militer yang memberikan penghormatan kepada Kaisar baru, yang menciptakan pemandangan yang kuat dan dinamis. Ada sejumlah besar pejabat sipil dan militer, sehingga seluruh aula kekaisaran dipenuhi dengan para pejabat yang berlutut. Ada juga yang berlutut di luar aula, dan beberapa bahkan ada di tangga. Di aula, utusan dari puluhan negara membawa spanduk militer dari negara mereka untuk menghadiri upacara. Di dekat mereka, ada Master Sekte dan Master Sekte dari puluhan sekte. Upacara seremonial untuk kenaikan kaisar baru agak rumit, jadi ketika upacara berakhir, sudah dekat sore. Matahari musim semi tidak hangat ketika Ling Yuxia berjalan di depan dan memimpin para pejabat sipil dan militer keluar dari aula. Pembawa senjata upacara mengikutinya dengan cermat, dan sebagian besar orang dalam persenjataan seremonial adalah biksu dan Taois yang meneriakkan agama Buddha dan kitab suci Daois dengan suara-suara yang beresonansi. Di belakang mereka ada selir Pangeran Mahkota yang memimpin kerumunan pelayan istana dengan para utusan mengikuti di belakang mereka. Semua kepala keluarga dan sekte yang berpengaruh juga mengikuti mereka ke kuil surga, skala kerumunan menjadi lebih besar dan lebih besar. Di belakang Ling Yuxia adalah pelindung agung, pengajar agung, dan sisa pejabat tinggi peringkat pertama. Mereka adalah pengikut keluarga kekaisaran, lengan Pangeran Mahkota, dan memiliki posisi yang sangat tinggi. Sekarang setelah Kaisar mati, Ling Yuxia secara alami menjadi orang yang memangku tahta. Karena dia tahu bahwa yayasannya di pengadilan kekaisaran masih belum stabil, dia telah mengundang banyak biksu dan Taois dari biara petir besar dan sekte Dao, menjadikan mereka pejabat sambil menurunkan mereka yang tidak mau mengindahkan kata-katanya. Hampir setengah dari pejabat sipil dan militer dari istana kekaisaran adalah biksu dan Taois, jadi pemandangan itu agak aneh ketika mereka meneriakkan tulisan suci saat menuju ke kuil surga. Adapun Dukwei, Raja Gunung Tai, Pilar Negara, Jenderal Strategi Surgawi, dan yang lainnya, Ling Yuxia telah mengizinkan mereka untuk pensiun karena usia tua mereka. Mereka akan tinggal di ibu kota untuk saat ini dan kembali ke kota asal mereka setelah upacara. Di pengadilan kekaisaran, hampir setengah dari pejabat harus kembali ke rumah karena usia tua meskipun beberapa dari mereka masih sangat muda. Itu kejadian yang cukup aneh. Ling Yuxia tidak merasa yakin tentang para pejabat yang disuruh pensiun, jadi dia tidak berani membiarkan mereka keluar dari ibu kota karena takut mereka memberontak. Karena itu, mereka semua ditawan di rumah masing-masing, dengan para biksu dan Taois menjaga mereka. Sementara itu, Raja Gunung Tai, Jenderal Strategi Surgawi, dan sisanya dikurung di penjara. Mereka mencapai kuil surga dan para pejabat banjir. Para biarawan dan Taois berdiri masing-masing di sisi kiri dan kanan tangga, sementara Ling Yuxia menyeret jubah naganya dan memanjat tangga sendirian, bertindak penuh hormat dan hormat. Sementara itu, selirnya dan orang-orang di sampingnya berlutut di bawah tangga. Tangga itu sangat panjang, dengan 999 langkah batu. Ketika Ling Yuxia mencapai puncak kuil surga dan ingin berlutut dengan hormat, suara serius tiba-tiba terdengar. Buddha Rulai dari biara petir besar telah menurunkan dekritnya, semoga Yang Mulia menerima dekrit itu. Seorang biku berjalan keluar dengan ekspresi serius, dan sinar Buddha di belakangnya membentuk roda. Di tangannya ada dekrit Rulai. Ling Yuxia segera berlutut untuk menerima dekrit itu dan berkata dengan hormat, subjek bersalah ini akan menerima dekrit yang terhormat dari dunia. Di bawah, para menteri dari dinasti lama mengerutkan kening dan menundukkan kepala mereka tanpa sepatah kata pun. Pejabat lain yang adalah biksu melantunkan suara bersama-sama dengan suara Buddha mereka, dan aura Buddha melonjak dengan 10.000 depa, menghasilkan pemandangan yang indah. Ada banjir bunga surgawi di udara, dan penampakan dewa dan Buddha muncul. Dengan visi yang cemerlang dan beragam, sepertinya para dewa dan Buddha memberkati upacara ini. Biksu itu membacakan dekrit Rulai dan mengatakan terutama bahwa Kaisar Yan Feng adalah seorang tiran, karena itu rakyat harus menderita murka surga. Rulai mendorong kaisar baru untuk berhati-hati dan berhati-hati,
untuk dengan patuh mematuhi tugasnya, sehingga para dewa dan Buddha akan memberkatinya dengan kemakmuran dan umur panjang, dan seterusnya. Putra mahkota menerima keputusan itu. Seorang Daois keluar saat itu, dan di tangannya ada dekrit dari Dao Master. Dao Tuan Dao Sekte telah menurunkan dekritnya, semoga Yang Mulia menerima dekrit itu. Ling Yuxia berlutut sekali lagi. Subjek bersalah ini akan menerima dekrit Dao Master. Para Daois di antara pejabat sipil dan militer tidak mau kalah. Mereka bermain-main dengan ki vital mereka dan menciptakan visi naga dan burung phoenix yang menari-nari di langit. Keputusan Dao Master juga berisi tidak lebih dari dorongan bagi kaisar baru untuk memperlakukan warganya dengan tulus, untuk menjaga kantor, dan untuk tidak dipusingkan dengan hal-hal seperti reformasi dan sebagainya. Putra mahkota menerima dekrit dan bangkit. Setelah merapikan jubahnya, dia akan berlutut dan meminta pengampunan dari surga, tetapi pada saat itu, suara nyaring dan jelas datang dari jauh. Guru suci guru sesat dari sekte iblis surgawi menurunkan keputusannya secara pribadi, semoga Yang Mulia menerima dekrit itu. Ketika kalimat ini didengar oleh semua orang, keributan terjadi di bawah kuil surga ketika orang-orang semua melihat ke arah sumber suara. Dengan beberapa langkah, Ling Yuxia datang ke tangga kuil surga dan melihat ke bawah. Dari posisinya yang tinggi di atas, dia melihat seorang pemuda membawa 2 biksu dan seorang biarawati Daois ke kuil surga. Langkah kaki kedua biksu itu tampak lemah dan tidak stabil, sementara biarawati Daois tampaknya sedang hamil dan sangat tidak nyaman oleh tubuhnya. Qin Mu tersenyum dan berjalan menuju kuil surga sambil berkata dengan santai, biara petir besar adalah tanah suci, Dao Sekte adalah tanah suci, pemuja setan surgawi saya juga merupakan tanah suci. Ling Yuxia, Rulai dan Dao Master belum datang, Anda masih berlutut untuk keputusan mereka. Sekarang setelah saya datang secara pribadi, tidakkah Anda akan berlutut untuk menyambut saya? Tuan Kultus Setan Surgawi. Tiba-tiba, seorang master sekte dari keluarga berpengaruh muncul, berharap untuk mendaratkan pukulan membunuh pada Qin Mu. Pada saat ini, sebuah bendera besar muncul dari udara tipis di samping Qin Mu dan digulung untuk memblokir serangan dari master sekte itu. Ketika bendera besar itu dibuka, seorang lelaki tangguh yang membawa kotak pedang muncul. Sebuah cahaya pedang kemudian terbang keluar dan memotong kepala master sekte Ruam. Pria yang membawa kasing menyapu bendera besarnya dan menghilang bersama dengan kepala korbannya. Di antara orang-orang yang menghadiri upacara itu, mayat tanpa kepala bergoyang dan jatuh ke tanah. Qin Mu bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan terus berjalan ke depan. Ketika ada penjaga yang ingin bergerak, bendera besar muncul tepat saat mereka bergerak, dan aula, penatua, pengawas, dan raja surgawi dari sekte iblis surgawi muncul. Ketika bendera besar berkibar di udara, mereka muncul dan menghilang di sekitar tempat itu. Ketika mereka akhirnya pergi, puluhan mayat tanpa kepala berada di tanah. Qin Mu membawa Imperial Preceptor dan Kaisar maju. Di sekitar mereka, bendera terus bermaterialisasi dan menghilang dari waktu ke waktu. Mereka yang mencoba menyerangnya semuanya dibunuh dengan cara kekerasan. Jejak mayat tertinggal di jalan yang diambil Qin Mu, dan semua tubuh hilang kepala. Qin Mu berjalan ke depan kuil surga dan hendak berjalan ketika selir putra mahkota yang berlutut di bawah tiba-tiba bergerak. Saat dia melakukan itu, dia menjadi mayat di tanah. Rambut para utusan, Tuan Sekte, dan kepala keluarga berpengaruh berdiri di ujung, dan mereka tidak berani bergerak lagi. Sekte Iblis Surgawi adalah pemujaan suci nomor 1 di jalur iblis. Kerumunan orang sudah lama mendengar reputasi mereka, tetapi baru sekarang melihatnya sendiri. Istri, jangan melihat, kata Imperial Preceptor kepada istrinya. Qin Mu mulai berjalan menaiki tangga kuil surga, dan seorang biarawan terkemuka tiba-tiba berteriak, Guru pemuja iblis surgawi, kami telah menunggu cukup lama untukmu. Rekan-rekan Dao mengepung dan memusnahkan guru pemuja setan surgawi untuk menaklukkan iblis. Para biarawan merobek jubah resmi mereka sementara Taois mengeluarkan pelet pedang mereka. Dalam sekejap, aura pembunuh bergegas menuju langit di kuil surga. Qin Mu terus berjalan ke depan. Lebih dari 300 bendera besar muncul, dan 360 master aula terwujud bersama. 12 penatua pelindung sesat, 2 raja agung surgawi, dan 8 pengawas agung juga muncul. Suara pembantaian terdengar di kuil surga. 8 penyelia hebat tidak bergerak, tetapi berputar-putar di sekitar Qin Mu. Roh yang membara memenuhi surga di atas kuil surga sebagai makhluk tingkat makhluk kultus, para ahli realm kehidupan dan kematian, dan alam celestial yang diupayakan, menyebabkan surga jatuh dan bumi retak. Ledakan keras hampir menghancurkan semua istana yang mengelilingi kuil surga. Kota kekaisaran dalam keadaan kacau, dan para penjaga bergegas mendekat. Ibu kotanya juga waspada, dan keluarga-keluarga berpengaruh yang terbaring rendah meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dunia. Para biksu dan Taois yang ingin memberikan dukungan kepada Imperial City semuanya terjebak dan terbunuh di tempat oleh keluarga-keluarga berpengaruh itu. Di penjara tempat Jenderal Strategi Langit Qin Jian, pejabat tinggi Su Yunzi, dan yang lainnya duduk,
gerbang tiba-tiba dibuka. Seorang kepala penjara tersenyum dan berkata, "Yang mulia kembali, dia ada di kuil surga." Jenderal strategi surgawi dan yang lainnya terkejut dan senang. Mereka segera bergegas keluar dari penjara dan menuju kuil surga. "Di mana Raja Surgawi Wei?" Raja Surgawi Yu berteriak keras. "Raja Surgawi Wei ada di sini." Suara gemuruh menyebar ke seluruh ibu kota, dan Duk Wei melompat dari Duk Manor dan menabrak kuil surga. Dia benar-benar cocok dan memiliki ekspresi galak. "Siapa yang ingin mati?" Qin Mu berjalan santai menuju puncak kuil surga. Pengajar Agung Putra Mahkota dan sisanya bergegas maju untuk membunuhnya, tetapi dihentikan oleh Qin Jian dan sisanya yang bergegas keluar dari penjara. Tidak ada yang bisa mengganggu jejak Qin Mu. Di atas kuil surga, Ling Yuxia mengungkapkan pandangan panik dan melihat ke arah biarawan dan Taois di kiri dan kanannya. Kedua orang ini segera menerkam ke depan, tetapi sebelum kaki mereka bahkan bisa menyentuh lantai, mereka dibantai oleh 8 penyelia besar, darah mereka membasahi tanah. "Pejabat sipil dan militer, aku Kaisar!" Ling Yuxia berteriak keras. "Apakah Anda berencana memberontak dengan para praktisi jalur iblis ini dan mengabaikan perintah saya?" "Kaisar?" Kaisar Yanfeng mendengus dan mengonsumsi pil obat yang telah diberikan Qin Mu padanya. Rambutnya segera tumbuh, dan dia menyeka bekas luka pisau di wajahnya. Dengan suara serius, dia berkata, "Lihatlah siapa aku." Kulit Ling Yuxia berubah secara drastis. Imperial Preceptor juga mengonsumsi pil obat, dan rambutnya juga tumbuh kembali. Menyeka tanda lahir hijau di wajahnya, dia berbalik. Para pejabat sipil dan militer telah merencanakan untuk bergerak ketika mereka mendengar perintah Kaisar yang baru, tetapi ketika mereka melihat Kaisar Yanfeng dan Imperial Preceptor, mereka semua berlutut dan menyembah mereka. Ling Yuxia bergegas menuju Kaisar Yanfeng dan Imperial Preceptor abadi dalam keadaan gila sambil berteriak, "Aku putra surga." 8 penyelia hebat bergerak dan memberikan pukulan masing-masing kepada Ling Yuxia. Pria itu memuntahkan darah, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi naga, melayang ke langit untuk melarikan diri. 8 penyelia besar mengangkat pakaian mereka dan menghilang. Detik berikutnya, Ling Yuxia ditahan oleh mereka 8 dan berlutut di tengah kuil surga. Kaisar Yanfeng memandang pejabat sipil dan militer dan berteriak, "Mengapa kalian tidak menumpas pemberontakan? Mengapa kalian tidak membunuh semua Taois dan biarawan yang telah memberontak ini? Apakah Anda menunggu saya untuk bergerak sendiri?" Para pejabat sipil dan militer segera bertindak dan membantai para biarawan dan Taois dari biara petir besar dan sekte Dao. Bahkan para penjaga kekaisaran yang bergegas juga mendarat membunuh mereka. Ketika Qin Mu datang ke puncak kuil surga, Ling Yuxia berlutut di lantai karena tekanan, tidak dapat melepaskan diri. Qin Mu membungkuk dan membungkuk ke telinganya untuk berkata dengan suara rendah, "Yang mulia, saya tidak melakukan ini untuk membantu Kaisar. Ini semua untuk Raja Surgawi Qian dan Raja Surgawi Lu dari kultus suci saya." Ling Yuxia tertegun dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. "Kamu?" Qin Mu mengeluarkan Junior Protector Sword dan memenggalnya dengan satu serangan. Kaisar Yanfeng dan Imperial Preceptor datang ke puncak kuil surga saat pedang itu diiris dan kepala Ling Yuxia terbang tinggi ke langit. Hati Kaisar Yanfeng bergetar hebat ketika dia melihat ke belakang pemuda di depannya. Melihat pemuda itu mengibaskan darah pada pedang dan mengembalikannya ke sarungnya membuatnya ketakutan. Istri Imperial Preceptor juga datang ke kuil surga. Saat dia menyaksikan Qin Mu mengembalikan pedang ke sarungnya dan Kaisar Yanfeng fokus di punggungnya, kekhawatiran melintasi alis wanita mudanya. Pertempuran berdarah segera ditenangkan. Para biksu dan Taois dari biara petir besar dan sekte Dao yang bisa melarikan diri telah melarikan diri sementara sisanya telah terbunuh. Mayoritas dari mereka telah mati di sini, dan darah mereka mewarnai kuil surga merah. Darah mengalir dari langkah 999 sampai ke langkah pertama, kemudian mengalir ke kaki semua utusan, guru pemujaan, dan guru sekte. Kuil surga, tempat persembahan-persembahan kepada surga, telah diwarnai merah darah. Mustahil untuk mengatakan siapa yang pertama kali tiba-tiba berlutut dan berteriak, "Hiduplah, Yang Mulia!" Di bagian bawah kuil surga, tidak peduli apakah mereka pejabat, utusan, guru sekte atau guru pemujaan, mereka semua berlutut dengan satu kaki dan berteriak serempak, "Hiduplah, Yang Mulia!" Kaisar Yanfeng berbalik sambil berdiri di puncak tangga. Dia merentangkan tangannya dan menghadapi pemujaan terhadap subjek-subjek ini. Setelah beberapa saat, dia mengangkat tangannya dengan lemah dan berkata, "Bangkit." Istri Imperial Preceptor memandangi Kaisar Yanfeng. Di belakangnya, Qin Mu dan 8 penyelia besar juga berdiri di atas kuil surga dan tidak berlutut. "Suami, mungkin bukan hal yang baik bagi Master Sekte Qin untuk memamerkan kemampuannya," bisiknya kepada Imperial Preceptor. Dia melirik Qin Mu dan menggelengkan kepalanya. Baginya, kekaisaran perdamaian abadi hanyalah tempat untuk belajar melalui pengalaman, jadi membunuh putra mahkota juga hanya pengalaman. Dia tidak perlu terlalu khawatir, dan Kaisar memang membutuhkan dukungannya di banyak tempat.
Istri Imperial Preceptor tercengang. Pengalaman? Imperial Preceptor mengangguk. Pengalaman. Putra mahkota berkolusi dengan Sekte Dao dan biara petir besar untuk merencanakan pemberontakan, berkonspirasi untuk membunuh kaisar dan merebut tahta. Konsekuensi dari tindakan ini bukan masalah kecil. Namun dalam catatan para ahli Taurat, hanya akan ada kalimat biasa yang mengatakan, pada tanggal 18 bulan kedua, putra mahkota Yusia berkonspirasi untuk memberontak. Ke-6 bulan ketiga, dieksekusi. Sesederhana ini. Rincian mengenai ini bukan untuk diketahui orang luar. Itu sebabnya sebagian besar cerita hanya akan muncul dalam sejarah sebagai legenda populer. Namun, kebanyakan dari mereka adalah kebenaran yang terdistorsi sehingga mereka tidak bisa dipercaya. Setelah pemberontakan terjadi pembersihan berdarah. Pejabat pangeran mahkota menyita properti mereka dan keluarga dieksekusi. Para Daois dan biksu dari Sekte Dao dan biara petir besar ditahan dan dikirim ke tempat eksekusi. Eksekusi dilakukan di pasar makanan mulai dari ke-7 bulan ketiga hingga yang pertama dari bulan ke-4. Baru saat itulah eksekusi berakhir. Beberapa insiden juga terjadi sementara itu, misalnya, kepala putra mahkota tidak ditemukan. Itu menghilang tanpa jejak, dan tidak peduli bagaimana semua orang mencari di sekitar kuil surga, kepalanya tidak dapat ditemukan. Pada akhirnya, Kaisar Yanfeng tidak pernah memerintahkan siapapun untuk menggali. Kaisar sebaliknya menurunkan dekretnya untuk menyingkirkan nama putra mahkota Ling Yuxia dari catatan silsilah keluarga kekaisaran. Ibu kandung putra mahkota, permaisuri sebelumnya yang sudah meninggal, juga diturunkan ke selir kekaisaran. Kaisar Yanfeng kemudian menggantikan pejabat dan memilih beberapa sarjana muda dari Imperial College untuk dipromosikan. Dia juga memilih orang-orang yang cakap dari masing-masing dan setiap pasukan untuk mengisi kembali posisi resmi yang kosong. Beberapa hari kemudian, sang kaisar memanggil pangeran kedua Ling Yushu kembali dari perbatasan untuk membicarakan tugasnya. Setelah beberapa hari lagi, kaisar merasa tubuhnya sedikit sakit dan menganugerahkan Ling Yushu sebagai putra mahkota untuk mengawasi kekaisaran dan mengelola semua politik. Kaisar Yanfeng memanggil putra mahkota Ling Yuxi dan bertanya kepadanya, "Yuxi, sekarang setelah Anda mengelola politik, apa hal pertama yang harus Anda lakukan?" Dia tidak memandang tinggi putra keduanya ini. Ling Yushu tidak dianggap luar biasa di antara anak-anaknya. Di antara mereka semua, dia bukan orang dengan resolusi terbesar dan bakatnya juga bukan yang paling luar biasa. Untuk dua hal itu, dia sangat mengagumi Ling Yuxia. Anak itu memiliki tekad, keberanian, dan bakat, namun, dia terlalu berani dan terlalu tegas. Sementara itu, putra sulungnya yang lain meninggal terlalu dini sambil menunggunya pergi. Ling Yushu merenung sejenak. Dia baru saja kembali dari medan perang dan beberapa bulan pengalaman memberinya semangat heroik yang mendesak dan ketegasan. Karena dia tidak berada di ibu kota ketika Ling Yuxia berkolusi dengan biara petir besar dan Sekte Dao untuk memberontak, dia melarikan diri tanpa cedera. Ekspresi Kaisar Yanfeng tenggelam. "Kau putra tertua sekarang, aku tidak punya putra seperti dia." Ling Yushu berhenti sejenak, lalu berkata, "Aku akan menghapuskan perjanjian yang telah dia tanda tangani dengan negara-negara asing dan mengambil kembali tanah yang telah kita berikan. Saya kemudian akan membersihkan sekte-sekte yang telah mencoba menelan tanah selama kekacauan." Melihat bagaimana Dao Sekte dan biara petir hebat telah menderita kekalahan seperti itu dan kehilangan banyak ahli, saya akan mengambil kembali lebih dari setengah dari tanah milik Dao Sekte dan biara petir hebat. Ekspresi Kaisar Yanfeng melembut, dan dia bertanya, "Lalu? Aku akan membantu ayah mengirimkan bantuan bencana, tetapi sebelum itu, aku pertama-tama akan menulis surat keputusan kejahatanku." Kaisar Yanfeng tiba-tiba meledak dalam kemarahan dan berteriak, "Katakan sekali lagi." Ling Yushu membungkuk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya pertama-tama akan menulis sebuah dekret kejahatan saya dan berdoa agar surga tidak mengirimkan lagi bencana untuk menenangkan hati para warga." Wajah Kaisar Yanfeng masih suram ketika dia berkata dengan dingin, "Siapa yang mengajarimu itu?" Ling Yushu sedikit terkejut. "Saya." Aku bertanya, "Siapa yang mengajarimu itu?" Kaisar Yanfeng bangkit, tidak mampu menahan amarahnya. Ketika dia berjalan ke sana kemari, dia berteriak keras, "Kamu adalah anakku, aku tahu kamu dari dalam keluar, dan kamu tidak dapat mengatakan hal-hal seperti itu." Kata-kata ini bukanlah apa yang akan dipertimbangkan pangeran kedua, tetapi sesuatu yang hanya bisa dipahami dengan berdiri di posisi kaisar. "Katakan, siapa yang mengajarimu itu?" Keringat dingin muncul di dahi Ling Yushu, dan dia tiba-tiba mengertakkan giginya untuk berkata dengan jujur, "Ketika aku kembali ke ibu kota, aku pergi mengunjungi Imperial Preceptor dan secara kebetulan bertemu Place Grande yang merawat luka-luka Imperial Preceptor. Anak ini berdiskusi dengan mereka tentang bagaimana ayah akan menanyakan saya tentang politik untuk menguji saya, jadi saya meminta mereka untuk ide." Kemarahan Kaisar Yanfeng mereda, dan dia bertanya dengan tenang, "Siapa yang menyarankan untuk menulis surat keputusan kejahatanmu?" "Baik Imperial Preceptor dan Place Grande mengatakannya."
Mereka mengatakan malapetaka ini adalah tindakan para dewa surga, jadi mengapa kita tidak pergi sesuai dengan kehendak dan rencana mereka secara perlahan? Jika kita melawan mereka secara langsung, kita hanya akan dikalahkan. Bagi saya menulis surat keputusan tentang kejahatan saya lebih baik daripada ayah yang menulisnya sendiri. Jika ayah menulis sebuah dekrit, itu berarti Anda yang menyangkal reformasi, tetapi putra ini adalah putra mahkota, jadi saya bisa berpura-pura sebagai peradaban. Ekspresi Kaisar Yanfeng melunak dan dia duduk. Aku tahu kemampuan dan kebijaksanaanmu, keberanian dan wawasanmu, jadi aku tahu kamu belum akan memikirkan hal-hal seperti itu sebabnya pasti ada seseorang yang mengajarimu itu, dan itulah sebabnya aku bertindak marah. Bahkan jika saya bertanya kepada Anda tentang politik, tidak perlu mengikuti apa yang mereka ajarkan kepada Anda harus mengatakan pemahaman Anda sendiri juga. Ling Yushu mengakui. Kaisar Yanfeng menghela nafas. Aku tidak khawatir tentang Imperial Preceptor, tetapi Peles Grande. Saya khawatir bahwa ketika suatu hari tiba ketika Imperial Preceptor dan saya tidak ada lagi, Anda tidak akan dapat mengalahkannya. Sekarang kultivasi saya hilang dan harta ilahi saya hancur, sulit bagi saya untuk melatih kultivasi saya kembali, jadi saya membuat Anda mengawasi kerajaan ini, mengelola semua politik. Anda harus berhati-hati dan berhati-hati. Jika saya tidak bisa mendapatkan kembali kultivasi saya kembali, umur saya paling lama sekitar 50 tahun. Ketika saat itu tiba, Anda akan menjadi kaisar. Perluas wawasan Anda dan luaskan pikiran Anda, lebih banyak berpikir sendiri. Sementara itu, di gunung kedatangan Sekte Iblis Surgawi, Qin Mu memimpin semua aula, tua-tua, dan sisanya dari sekte ke makam Raja Surgawi Qian dan Raja Lu Surgawi. Yang terakhir hanya meninggalkan tumpukan abu sementara tubuh pembentuk tidak ditemukan, jadi terkubur di dalam kubur adalah pakaian yang mereka kenakan saat mereka masih hidup. Qin Mu pergi ke depan dan menempatkan kepala putra mahkota Ling Yuxia di depan kuburan, dan semua orang menawarkan dupa dan memberi hormat. Dua Raja Surgawi, jika rohmu bisa mendengarku, kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Doa Raja Surgawi Yu. Sekarang surga mengirimkan bencana kepada kita, masa-masa sulit dan malapetaka tidak bisa dihindari. Dua saudara senior Raja Surgawi, lindungi kultus suci kita. Setelah semua orang memberikan penghormatan, mereka bubar. Raja Surgawi Yu datang ke sisi Qin Mu dan ragu-ragu sebelum bertanya, sekte guru masih kembali ke perdamaian abadi. Qin Mu mengangguk. Raja Surgawi Yu bingung. Kali ini kultus suci kita mengambil penguasa kekaisaran dan membunuh putra mahkota serta banyak praktisi kuat dari sekte Dao dan biara petir besar, jadi aku takut bahaya menanti kita. Apakah Master Sekte tidak takut bepergian? Qin Mu melihat batu nisan dari dua Raja Surgawi dan berkata dengan ekspresi damai, Dao Sekte dan biara petir besar masih ada, jadi hal yang paling penting bagi Kaisar adalah untuk menyingkirkan dua alasan sakral yang besar ini. Tanpa menyingkirkan mereka terlebih dahulu, dia tidak akan menumpangkan tangan pada sekte suci surgawi kita. Hanya sekali dia membersihkannya, kita perlu berhati-hati. Untuk saat ini, tidak perlu khawatir. Raja Surgawi Yu memikirkannya dan menyadari bahwa itu memang logis. Qin Mu berjalan menuju pohon suci dan dengan lembut menyentuh biji-bijiannya. Sambil mengangkat kepalanya untuk melihat mahkota, dia berkata, jalan orang suci tidak lain adalah penggunaan sehari-hari orang awam. Raja Surgawi Yu, apakah Anda benar-benar berpikir kita dapat mengubah dao besar surga dan bumi? Raja Surgawi Yu berjalan maju dan berkata, saya secara alami bodoh dan pertanyaan yang diajukan Master Sekte terlalu mendalam, saya khawatir saya tidak bisa menjawabnya. Saya pikir tidak pernah ada jalan untuk kereta kuda, tapi setelah manusia menciptakannya, ada tambahan baru untuk dao besar surga dan bumi. Qin Mu tertegun. Raja Surgawi Yu melanjutkan, setelah itu, orang-orang menemukan kereta kuda lambat dan menciptakan kapal yang bisa terbang di langit. Mereka tidak memiliki tembaga dan emas, jadi mereka mengeluarkannya dari biji. Beberapa surat terlalu jauh untuk dikirim, jadi mereka membuat surat terbang. Saya pikir, karena semakin banyak hal diciptakan oleh manusia, dao agung surga dan bumi secara bertahap juga meningkat. Qin Mu sedikit linglung. Dia melihat bahwa pohon suci hanya memiliki satu batang, tetapi cabang itu bercabang, dan cabang-cabang itu bahkan memiliki lebih banyak cabang. Saat dihadapkan dengan pemandangan itu, dia tidak bisa membantu mengungkapkan senyum. Di masa lalu, angin, hujan, guntur, dan kilat adalah fenomena meteorologis, tetapi sekarang orang dapat mengendalikan hal-hal ini. Master Sekte, sudahkah kita mengubah dao besar surga dan bumi? Qin Mu mengangguk dan tersenyum. Saya pikir kita punya. Master Sekte, aku secara alami bodoh. Kamu sama sekali tidak bodoh. Qin Mu mematahkannya dan tersenyum. Raja Surgawi Yu, kamu adalah orang yang cakap, tidak perlu selalu begitu rendah hati. Apa yang ingin kamu tanyakan tadi? Master Sekte mengatakan sebelumnya bahwa Kaisar mungkin akan bergerak di Sekte Iblis Surgawi kita setelah dia melenyapkan dua dasar suci yang besar. Saya ingin tahu apakah Master Sekte memiliki tindakan balasan?
Mungkin Master Sekte juga bisa menjadi seorang kaisar. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan. Selama apa yang dilakukan kaisar mirip dengan tujuan kami, tidak masalah apakah aku kaisar atau tidak. Lebih lanjut, Imperial Preceptor sekarang adalah Raja Surgawi keempat dari pemujaan suci kita. Jika dia tidak bertemu dengan kecelakaan, bagaimana kaisar akan mengambil tindakan terhadap kita? Selain itu, saya khawatir tidak akan mudah untuk membasmi Sekte Dao dan biara petir besar. Jangan terlalu banyak berpikir, saya datang ke perdamaian abadi hanya untuk pengalaman dan kultivasi. Qin Mu meninggalkan gunung kedatangan Sen dan kembali ke Imperial College. Gu Linwan segera berlari dan mengadakan pesta untuk menyambutnya kembali. Qin Mu menatap dengan mata terbuka lebar, terbelah antara tawa dan air mata. Dia tersenyum dan bertanya, Tuan Gu, apakah ada kebutuhan untuk ini? Gu Linwan tersenyum dan berkata, sebagai rekan praktisi dari Jalan Setan, kita secara alami harus saling mendukung. Master Sekte Qin, apakah Junior Protector Sword masih sesuai dengan keinginan Anda? Ini, saya tidak mengembalikannya, Qin Mu menjelaskan. Aturan reruntuhan besar kita. Saya tahu. Gu Linwan tertawa keras. Aku tinggal di Great Ruins selama 200 tahun dan aku tahu aturannya. Hal-hal yang mendapat skam dengan kemampuan seseorang tidak pernah dikembalikan. Kamu melihat? Apakah Anda tidak menganggap saya sebagai orang luar lagi? Hahaha. Saya telah tinggal di reruntuhan besar selama 200 tahun sehingga reruntuhan besar dapat dianggap sebagai bagian dari tanah air saya, kami setengah rekan senegaranya. Sekarang Master Sekte Qin telah kembali dari tanah air kami, bagaimana saya tidak bisa mentraktirmu makan untuk mengurangi rasa rindu rumah? Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan berkata, Tuan Gu, aku hanya pejabat kecil peringkat kelima. Jika Master Sekte tidak menganggap saya sebagai orang luar, Anda bisa memanggil saya Linwan. Setelah jamuan makan, Gu Linwan secara pribadi mengirim Qin Mu kembali ke rumah cendekia. Dalam perjalanan mereka kembali, Qin Mu bingung ketika dia melihat beberapa orang asing di Imperial College. Setelah pemberontakan, putra mahkota yang baru menghapus perjanjian yang telah ditandatangani oleh pembangkang dan mengambil kembali tanah itu. Beberapa negara asing ketakutan, jadi mereka mengirim utusan damai untuk mempelajari budaya perdamaian abadi. Gu Linwan bisa melihat kecurigaannya dan berkata, putra mahkota mengizinkannya. Dia mengizinkan orang asing untuk mencari pengetahuan dalam perdamaian abadi, sementara beberapa keturunan bangsawan akan belajar di Imperial College. Qin Mu mengangguk, lalu tiba-tiba melihat wajah yang akrab dan sedikit terpana. Dia tersenyum ke arah seorang pemuda dan berseru, Pangongso! Pemuda yang berasal dari ras biadab di padang rumput berbalik untuk melihat Qin Mu, dengan bingung di matanya. Ada banyak pengikut dari negara asing mengikuti di belakangnya, dan dua dari mereka adalah dukun besar Istana Emas Roland. Pangongso bertanya kepada orang di sebelahnya dengan suara rendah, dan seorang dukun besar segera mengatakan sesuatu kepadanya dengan suara rendah. Pangongso tiba-tiba mengerti dan membalas ucapan Qin Mu dengan acuh tak acuh. Jadi itu guru pemuja iblis surgawi. Ada apa, Master Sekte? Qin Mu tertegun lagi dan hanya menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Pangongso dan yang lainnya berjalan pergi. Qin Mu sedikit mengernyit, dan Gu Linwan menangkapnya. Dia bertanya, Kultus Master, Anda mengenali Pangongso ini? Dia adalah putra bungsu dari Han Barbarian di Empire. Saya pernah melihatnya mempraktikkan pukulannya di perbatasan dan keterampilan tinjunya memiliki pengaruh yang unik, yang seharusnya berasal dari konstitusi yang unik. Qin Mu melihat bagian belakang Pangongso dan merenungkannya. Dia pernah menantang Kanselir Bahasyan dan mengatakan dia pasti akan mengalahkan Kanselir Bahasyan di masa depan, memberi saya kesan mendalam tentang dia. Kenapa sepertinya dia baru saja bertemu denganku untuk pertama kalinya? Gu Linwan tersenyum dan berkata, dengan sifat pemuda, dia pasti sudah lupa. Qin Mu kembali ke residence cendekia, di mana naga kilin berbaring di luar rumah. Ketika dia masuk ke kamar, dia merasa itu kesepian dan entah bagaimana salah. Kalau saja Ling Er ada di sini. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Jika Hu Ling Er ada di sini, dia pasti akan membereskan kamar sehingga tempat ini tidak akan berantakan. Seluruh ruangan juga akan diatur dengan nyaman. Tiba-tiba, suara rendah dan teredam dari naga kilin datang dari luar. Nona muda, siapa yang kamu cari? Apakah Anda Master Qin Master ada di sekitar? Suara menyenangkan bertanya. Qin Mu segera berjalan keluar dari ruangan dan melihat Ling Yuxiu mendorong pintu. Wanita muda ini sangat menawan saat dia tersenyum dengan bibir merah dan gigi putihnya. Dia mengenakan gaun dengan tumpang tindih dan kerah merah. Ketika dia berjalan ke halaman, udara yang penuh dengan kemudaan membombardir Qin Mu dan membuat jantungnya berdebar kencang. Orang yang menggembalakan sapi. Mata gadis itu bersinar terang saat dia berjalan sambil tersenyum. Anjing besar di depan pintu kamu cukup mudah untuk diajak bicara. Aku akan menaruhnya di atas meja untuk makan malam tahun baru berikutnya, dia bahkan tidak bisa menjaga pintu dengan benar. Kata Qin Mu tanpa ampun. Suara naga kilin datang dari luar, Sekte Guru, aku mendengar semuanya.
Aku ingin kamu mendengarnya. Kamu hanya tahu cara makan selain tidur. Qin Mou memeriksa putri ini secara rinci dan melihat bahwa dia menjadi semakin cantik, bahkan jika wajahnya masih memiliki sifat kekanak-kanakan seorang bayi. Namun, dia masih lebih tinggi dari Qin Mou dan seorang wanita muda yang besar. Gaun musim semi miliknya tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang memikat, dua melon yang hampir meledak, membuatnya sulit untuk mengalihkan pandangannya dari tubuhnya. Qin Mou juga mulai tumbuh lebih tinggi baru-baru ini, dan dia melakukannya dengan panik seperti halnya gulma di tanah terpencil begitu musim semi datang. Terakhir kali mereka bertemu, putri ini masih gadis liar yang mengenakan pakaian pria sangat bebas dan nyaman. Kedua orang berjalan keluar dari kediaman cendekia dan melihat banyak sarjana menyambut mereka dengan senyum di jalan. Namun, sebagian besar dari mereka tampak ketakutan, sehingga terbukti bahwa mereka telah mendengar bahwa Qin Mou adalah guru pemuja setan dari pemuja iblis surgawi, sesama makhluk buas. Dia telah memenggal kepala Ling Yuxia di depan kaisar dan benar-benar jahat. Di luar residen Scholar, Kanselir Bahshan berjalan dengan langkah panjang dan di belakangnya ada dua sarjana. Salah satunya adalah Wei Yong dan yang lainnya adalah Yu Qinghong. Kedua orang ini mengalami peningkatan besar dalam kultivasi mereka, jadi jelas bahwa mereka telah menerima banyak manfaat dari berkultivasi dengan Kanselir Bahshan. Di belakang mereka muncul seekor banteng hijau besar yang sangat kuat. Dia berjalan di jalan dengan dua kaki dan gumpalan otot menutupi seluruh tubuhnya. Api keluar dari lubang hidungnya, dan dia terlihat sangat jahat dengan peoni di mulutnya. Kanselir Bahshan berhenti dan tersenyum. Sekte Master Qin, apakah kalian berdua kawin lari? Kami tidak, kata Ling Yuxiu dengan marah. Jangan bicara omong kosong, Guru Bahshan, ayah telah memanggilnya ke istana. Kanselir Bahshan tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Qin Mou, saya bertemu bocah Pangongso dari Kekaisaran Barbarian di barusan, dan dia menjadi sangat aneh. Meskipun dia mengenaliku, dia tidak lagi seperti Pangongso. Qin Mou mengangguk dan berkata, saya juga punya perasaan ini. Pangongso tidak mengenaliku, dan dia tampak seperti orang yang berbeda. Kemampuannya sangat kuat, tidak lebih lemah dari milikmu, kata Kanselir Bahshan. Qin Mou berkedip dan bertanya dengan ragu, tidak lebih lemah dari milikku? Saya sangat kuat. Kanselir Bahshan menatapnya. 6 arah harta ilahinya akan menerobos, dan aku juga bisa merasakan semacam kekuatan mengerikan yang bersembunyi di tubuhnya. Anda mungkin tidak bisa mengalahkannya. Mungkinkah bocah barbar ini memiliki pertemuan yang ajaib? Namun sepertinya itu bukan pertemuan yang ajaib, tetapi lebih seperti kepemilikan roh. Pergi dan temui kaisar dulu, aku akan datang dan menemukanmu nanti. Qin Mou datang ke istana dengan Ling Yuxiu untuk melihat bahwa bayi kaisar dan Imperial Preceptor ada di sana. Di samping mereka ada seorang lelaki jelek yang wajahnya ditutupi kutil, dan ia mendiagnosis luka-luka mereka. Qin Mou berjalan, dan Kaisar Yan Feng mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan senyum. Place Grande ada di sini. Pria yang wajahnya ditutupi kutil memandang Qin Mou dan mulutnya menyeringai. Dia seperti katak besar yang telah berubah menjadi roh, dan senyumnya tampak seperti wajah yang menangis. Saudara muda, apakah guru, orang tua itu, masih baik-baik saja? Qin Mou berhenti di langkahnya dan mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalan Ling Yuxiu. Raja Racun Kecil, saudara junior tampaknya sangat mewaspadai saya. Raja Racun Kecil tersenyum. Meskipun kita saudara senior dan junior, kita belum pernah bertemu sebelumnya, kita seharusnya lebih dekat. Qin Mou menurunkan tangannya. Dia telah mendengar desas-desus tentang Raja Racun Kecil ini dan mendengar janda permaisuri menyebutkannya sebelumnya. Alasan mengapa kakek tabib memotong wajahnya dan pergi bersembunyi di reruntuhan besar juga karena orang ini. Raja Racun Kecil adalah murid kakek tabib yang paling bangga, tetapi dia telah mengkhianati kakek tabib dan membocorkan berita bahwa playboy wajah giok tidak lain adalah Raja Racun. Playboy wajah giok dan Raja Racun adalah dua orang di dunia persilatan. Salah satunya adalah pria yang bebas dan romantis yang sangat tampan. Dia tinggi, menarik, heroik, dan memperlakukan semua orang dengan sopan seperti angin musim semi, meninggalkan kekasih di mana-mana. Dia tidak perlu menjadi wanita karena wanita akan datang kepadanya sendiri. Semua orang mengaguminya dan mengaguminya, jadi meskipun pria biasanya iri padanya, mereka tidak bisa membenci dirinya sendiri. Namun, Raja Racun tampak galak dan metodenya kejam, keburukannya menyebar jauh dan luas. Dia pernah membunuh banyak ahli dan bahkan membasmi sekte jalan yang benar, meracuni semua orang di dalamnya. Tidak seorang pun dibiarkan hidup di dalamnya. Bahkan sekte Dao dan biara petir besar memiliki banyak biarawan dan Taois mati karena racunnya. Kaisar Yan Feng tersenyum dan berkata, Tuan Kultus, saya telah mengundang Anda dan Raja Racun Kecil karena Anda berdua adalah murid Raja Racun Wajah Giok. Satu ahli dalam menggunakan racun sedangkan yang lain mahir dalam perawatan medis. Dengan kalian berdua bekerja bersama, kamu mungkin bisa menyembuhkan Imperial Preceptor dan aku. Qin Mou mengungkapkan senyum. Atas perintah yang mulia, saya juga ingin melihat perkembangan kakak senior.
Raja Racun Kecil memeriksa luka-luka kaisar dan memeriksa efek perawatan Qin Mu. Kutil di wajahnya menjadi semakin menakutkan saat dia tersenyum. Penangananmu tidak buruk, memecahkan 1000 peluang racun dalam satu malam. Di sisi lain, Qin Mu sedang memeriksa Preseptor Imperial Preseptor. Setelah kembali ke ibu kota, Raja Racun Kecillah yang merawat luka Imperial Preseptor. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu juga tidak buruk, cara kamu menggunakan 1000 peluang racun luar biasa. Sebuah kutil di dekat lengan Raja Racun Kecil tiba-tiba meledak terbuka dengan pop dan beberapa laba-laba kecil transparan keluar. Laba-laba kecil ini memuntahkan jaring-jaring yang menyentuh jantung alis Kaisar Yanfeng. Mereka kemudian naik ke jantung alis Kaisar Yanfeng melalui laba-laba sutra dan menggali ke dalam harta semangat embrio ilahi rohnya. Aku tidak ingin meracuninya sampai mati. Dengan keahlian saya, tidak sulit untuk meracuni Master Kultus, Raja Racun Kecil berkata dengan santai. Tidak peduli Master Kultus yang mana, meracuni mereka bukan masalah bagiku. Qin Mu tidak mengangkat alisnya. Sebaliknya, dua surga muncul di matanya saat dia menggunakan Green Heaven's Eyes untuk memeriksa luka-luka Eternal Pace Imperial Preceptor. Bahkan jika kamu meracuni tubuhnya sampai mati, aku masih bisa menjaga jiwanya dan menyelamatkannya setelah detoksifikasi racun. Lebih jauh lagi, Master Sesat bukanlah seseorang yang bisa Anda racun sesuka hati. Untuk seorang guru sekte, tidak perlu bertemu denganmu untuk membunuhmu. Khusus untuk pemuja setan, mereka memiliki 1000 cara untuk membuat seseorang mati dengan cara yang tak terduga namun tetap seperti seharusnya menurut hak. Ketika kakak lelaki menemukan dirinya mati di selokan bau suatu hari, dia akan mengerti. Begitukah? Raja Racun Kecil memiliki ekspresi menyeramkan dan senyumnya bahkan lebih jelek daripada wajah yang menangis. Itu benar, Qin Mu tersenyum seperti bunga. Mereka berdua saling menatap mata. Hati Kaisar Yanfeng dan Imperial Preceptor berdebar karena rasa takut. Saat kedua orang bertemu satu sama lain, mereka mulai berkelahi dengan kata-kata dan niat membunuh mereka semakin berkembang. Ling Yuxiu berkedip, tatapannya bergerak di antara dua orang. Dia merasa bahwa situasinya tidak terkendali, jadi dia tersenyum dan berkata, Raja Racun Kecil, Kultus Master Qin, perawatannya lebih penting. Imperial Preceptor memberi batuk dan Kaisar Yanfeng memberikan batuk juga sebelum berkata, Yuxiu, mundur dulu. Ling Yuxiu mengerti dan berjalan keluar dari aula. Kutil di wajah Little Poison King meledak terbuka dan serangga yang tampak seperti ikan terbang ke terowongan menuju harta ilahi lainnya dari Kaisar Yanfeng. Setelah memeriksa luka-luka di sana, dia berkata, kamu benar-benar tidak buruk, menyingkirkan kerusakan tersembunyi di harta ilahi yang mulia. Luka pada tubuh dan jiwanya benar-benar sembuh, tapi sayang sekali keahlian medis Anda masih kurang dan tidak bisa merawat harta ilahi. Qin Mu melihat sisa-sisa seni dewa-dewa di tubuh Imperial Preceptor dan melihat bahwa Raja Racun Kecil telah menggunakan zat beracun yang ia ubah menjadi teknik melarutkan sutra roh untuk melilit sisa-sisa itu. Dia berusaha memakainya karena sutra racun memiliki efek teknik melarutkan, seni ilahi, dan bahkan ki vital. Namun, efeknya minimal ketika melawan seni ilahi para dewa. Teknik racunmu telah mencapai kesempurnaan, ranah memiliki bentuk material dan roh internal. Teknik tesis melarutkan sutra roh digunakan dengan luar biasa, tetapi mereka masih bisa naik ke tingkat lain. Qin Mu tersenyum. Tatapan kedua orang itu bertemu sekali lagi. Kulit kepala Kaisar Yanfeng dan Imperial Preceptor menjadi mati rasa. Jika dua orang ini bertarung, mereka mungkin akan menggunakan racun dan obat-obatan di tubuh mereka? Imperial Preceptor berkata, Anda berdua adalah dokter ilahi dan berasal dari guru yang sama, apakah Anda punya solusi? Raja Racun Kecil segera berkata, saya sudah cukup percaya diri dalam merawat luka yang mulia. Karena harta ilahi yang mulia hancur, aku bisa mengambil harta ilahi manusia yang hidup untuk memindahkannya. Kaisar Yanfeng mengerutkan kening. Seberapa yakin Anda? Ini, Raja Racun Kecil ragu-ragu dan melirik Qin Mu. Aku mahir menggunakan racun jadi aku tidak bisa mengatakan seberapa yakinnya aku. Qin Mu berkata, cedera kekaisaran pengajar tidak dapat diselesaikan dengan hanya teknik melarutkan roh sutra, karena masalahnya masih terletak pada sisa-sisa seni ilahi yang ditinggalkan oleh dewa yang terlalu kuat. Apa yang saya pikir harus kita lakukan adalah menemukan beberapa lusin praktisi kuat dari tingkat Master Kultus untuk menekan sisa-sisa itu, yang akan memungkinkan Imperial Preceptor untuk menggunakan kultivasinya sendiri untuk menyempurnakannya. Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya dan berkata, memang ada beberapa lusin praktisi tingkat Master Kultus yang kuat di perbatasan Kekaisaran Perdamaian Abadi, tetapi akan sulit untuk mengumpulkan semua orang untuk membantu saya. Dua dokter ilahi, karena salah satu dari kalian menggunakan racun dan satu dari kalian menggunakan obat, kalian mungkin bisa saling melengkapi. Qin Mu melihat Raja Racun Kecil dan Raja Racun Kecil juga menatapnya. Majikanku Raja Racun Wajah Giok tidak tertandingi dalam racun dan obat-obatannya, dia dapat menggunakan obat untuk meningkatkan racun dan racun untuk meningkatkan obat, kata Raja Racun Kecil. Berapa kali kamu bisa meningkatkan racunku?
Qin Mu menjawab dengan dingin, kita harus melihat seberapa kuat toksisitas kakak senior. Saya bisa menggunakan obat untuk menambah vital ki vital yang mulia dan meningkatkan kekuatan hidupnya, memungkinkan kekuatan hidup mulia dan ki vital untuk menyembuhkan luka-luka di harta ilahinya. Seberapa kuat racun Anda? Dapatkah meningkatkan ki dan kekuatan hidup obat saya 30 hingga 50 kali? Seintens yang kamu mau, Raja Racun Kecil mencibir. Aku khawatir obatmu tidak bisa menangani racunku. Untuk memperbaiki sisa-sisa seni ilahi di Imperial Preceptor, saya perlu toksisitas teknik melarutkan sutra roh untuk ditingkatkan 30 hingga 50 kali. Dengan toksisitas yang begitu tinggi, bahkan para dewa dapat diracuni sampai mati dan larut dalam kerangka. Apakah Anda memiliki kemampuan? Qin Mu mengertakkan gigi. Saya dapat mencoba. Serangga beracun memanjat keluar dari tubuh Kaisar Yanfeng dan menggali kembali ke kutil di tangan dan wajah Raja Racun Kecil. Jika kamu tidak bisa memperbaiki tonik seperti itu, aku akan meracunimu sampai mati. Dia tertawa kecil. Ekspresi Qin Mu acuh tak acuh. Jika Anda menggunakan racun yang salah, saya akan memastikan hidup Anda sehingga saya dapat membawa Anda kembali ke reruntuhan besar. Ekspresi Raja Racun Kecil berubah drastis, dan dia mendengus dingin. Dengan mengangkat kuasnya, dia menulis daftar ramuan beracun. Qin Mu juga menuliskan resep. Yang mulia, kirim orang untuk mengambil herbal. Keduanya melemparkan sikat dan duduk diam. Kaisar Yanfeng dan Imperial Preceptor saling memandang dengan cemas. Keduanya memiliki temperamen besar dan sepertinya mereka tidak berencana untuk merawat luka-luka mereka. Sebaliknya, mereka tampak seperti akan mengambil nyawa mereka. Kaisar Yanfeng batuk dan memanggil tabib kekaisaran yang menunggu di luar aula. Raih herbal dengan cepat. Dokter kekaisaran segera mengambil resep dan bergegas pergi. Tonikmu cukup kuat. Raja Racun Kecil tersenyum dengan cara yang menyeramkan. Qin Mu mengabaikannya, dan setelah beberapa waktu, dokter kekaisaran akhirnya membawa semua ramuan beracun dan penyembuhan yang mereka butuhkan. Qin Mu segera bergerak dan mengekstraksi energi obat. Dia mengeksekusi teknik 3 pil tubuh penguasa dan bertransformasi menjadi Mars Saffron bertubuh manusia berkepala sapi dan Venus Saffron bertubuh manusia dan berekor ular dari waktu ke waktu. Dia juga berubah menjadi penguasa Merkurius, penguasa Jupiter, dan penguasa Saturnus, mengubah bentuk dan ki vitalnya untuk mengekstraksi semua jenis energi obat. Sementara itu, Raja Racun Kecil menggunakan ramuan beracun untuk meningkatkan serangga. Dia membiarkan mereka memakan zat beracun sebelum memurnikan makhluk kecil itu menjadi pil beracun, yang dia gunakan untuk memberi makan serangga beracun lainnya. Mengulangi ini beberapa kali, dia akhirnya mengangkat laba-laba hitam pekat dengan mata merah. Gas beracun sebenarnya membeku di sekitarnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda penyebaran. Di sisi Qin Mu, dia mengambil beberapa biji dan mulai menanam bunga di aula. Dia menanam benih dalam pil semangat yang telah disempurnakan dan menggunakan teknik penciptaan bumi ion sehingga bunga akan menyerap energi obat pil semangat. Tidak lama kemudian, bunga-bunga bermekaran dan berbuah. Dia kemudian memetik buah roh yang dia butuhkan dan memurnikannya lagi. Setelah mengulangi ini beberapa kali lagi, ramuan yang telah menumpuk menjadi gunung disempurnakan menjadi 7 pil semangat dan 1 pelet merah. Qin Mu mengambil semuanya dan memandang Raja Racun Kecil. Raja Racun Kecil pada saat itu telah memperbaiki laba-laba besar itu hingga mati dan menciptakan serangkaian sutra roh yang praktis tidak bisa dilihat dan sebotol kecil cairan beracun. Mereka berdua saling menatap mata, dan Qin Mu melempar pelet merah ke Raja Racun Kecil sementara Raja Racun Kecil melemparkan cairan beracun padanya. Qin Mu tersenyum dan berkata dengan lembut, "Yang mulia, saatnya untuk obat Anda." Hati Kaisar Yanfeng mulai berdebar dan tubuhnya bergerak-gerak ketika dia melihat 7 pil roh dan sebotol cairan beracun yang dipegang Qin Mu. Menteri, toksisitasnya. Ini sangat bagus. Qin Mu melirik Raja Racun Kecil. Jika Yang Mulia meninggal, saya akan membalas dendam untuk Yang Mulia. Eternal Pesi Imperial Preceptor memandangi pelet merah dan sutra laba-laba di depannya dengan ragu-ragu. Raja Racun Kecil berkata, "Jangan khawatir Imperial Preceptor, kamu baik-baik saja, kamu baik-baik saja." Sosok Qin Mu berubah menjadi bayangan dan terowongan ke harta ilahi Kaisar Yanfeng. Dia menempatkan 7 pil semangat ke dalam 7 alam. Dia menuangkan beberapa tetesan cairan beracun ke masing-masing pil roh sebelum menarik. Raja Racun Kecil menghantam sutra roh ke dalam tubuh Imperial Preceptor dan menarik dengan tangannya untuk mengeluarkan sehelai sutra laba-laba dari mulut pasiennya. Dia membungkus sutra laba-laba di sekitar pelet merah sebelum memasukkannya ke mulut Imperial Preceptor. Ledakan yang mengejutkan dunia datang dari tubuh Kaisar Yanfeng, dan semua rambut di tubuhnya tiba-tiba mulai tumbuh dengan panik. Tulang-tulangnya juga melakukan hal yang sama, dan dalam sekejap, mereka bertambah besar, sampai-sampai celananya tidak bisa lagi menutupi dirinya. Kepalanya juga tumbuh lebih besar. Jenggot itu tumbuh keluar seperti rumput liar dan rambut di kepalanya menjulur ke segala arah. Rambut kaki dan dadanya menjadi sangat tebal, bahkan merobek jubah naga.
Tidak lama setelah itu, Kaisar Yanfeng menjadi raksasa yang tingginya lebih dari 30 meter dan terbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Setengah dari aula ditutupi rambut dan Kaisar tenggelam dalam semak yang lebat ini. Racunmu sedikit kuat, kakak senior. Sudut mata Qin Mu berkedut. Di sisi lain, sutra laba-laba transparan tiba-tiba mulai mengalir keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidung Imperial Preceptor. Bahkan pori-pori kulitnya memiliki banyak sutra laba-laba yang mengalir keluar, melingkar di sekitarnya. Dia segera tampak seperti pangsit besar yang dibungkus dengan kokoh. Raja Racun Kecil berkata menatapnya dengan ekspresi muram. Bukankah tonikmu sedikit terlalu bergizi? Mereka berdua saling memandang sebelum mengangkat kuas mereka untuk menuliskan resep lagi. Ketika mereka ingin memanggil Kaisar untuk memerintahkan orang-orang mengambil ramuan, barulah mereka ingat bahwa Kaisar masih tenggelam oleh rambut. Mereka berdua hanya bisa memberikan batuk dan memanggil dokter kekaisaran di luar aula sendiri. Tabib kekaisaran yang sedang menunggu pesanan bergetar ketakutan ketika mereka melihat rambut tebal yang menyebar dari dalam aula dan merangkak menuruni tangga. Tidak lama setelah itu, dokter kekaisaran kembali dengan ramuan dan Qin Mu mulai memperbaiki sekali lagi. Raja Racun Kecil juga bergegas untuk membesarkan serangga-serangganya. Qin Mu mengeluarkan 2 babi pisau pembantaiannya dan memotong rambut yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukan Kaisar. Diperlukan sedikit usaha untuk mengirim obat ke dia. Di sisi lain, kutil di wajah Raja Racun Kecil meledak terbuka dan serangga berbisa membawa obat yang disempurnakan ke dalam kepompong, mengirimkannya ke tubuh Imperial Preceptor. Sial! Mereka berdua mengamati situasi, dan kulit mereka berubah menjadi hijau. Sepertinya racun dan obatnya sedikit tidak seimbang. Meskipun rambut tidak lagi tumbuh di sisi Kaisar, racun sudah mulai mengalir dari lubangnya, sementara rambut Imperial Preceptor mulai tumbuh. Kedua dokter mengambil sikat dengan tergesa-gesa dan mulai menulis resep lagi. Keduanya mengadu kemampuan mereka satu sama lain dan yang menderita adalah Kaisar dan Imperial Preceptor yang disiksa tanpa henti. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak bisa bergerak, berjuang, atau meminta bantuan. Tubuh Kaisar mulai menyusut, kembali ke ukuran biasanya sebelum lama. Namun, dia tidak berhenti di situ dan segera mencapai ukuran bayi yang baru lahir. Aku seharusnya benar-benar menanam algojo di aula ini untuk mengeksekusi 2 bajingan dokter ilahi ini, pikir Kaisar yang tenggelam di rambutnya sendiri. Di sisi lain, tubuh Imperial Preceptor masih membengkak. Dan tidak hanya itu, karena dia bisa merasakan sesuatu tumbuh di pantatnya. Itu tampak seperti ekor berbulu. Ketiaknya terasa gatal, dan dia merasakan beberapa tulang tumbuh di ketiaknya. Ketika mereka retak dan tumbuh keluar, sepertinya dia menumbuhkan 2 sayap. Itu akan tetap baik-baik saja jika dia menumbuhkan 2 sayap besar, tetapi intinya adalah bahwa sayap berhenti tumbuh setelah mencapai panjang 1 kaki. Tubuh kedua pasien itu terkadang dingin dan terkadang hangat. Kadang-kadang mereka merasa telah turun ke neraka dan berguling-guling di atas pisau, sementara di saat lain mereka merasa seolah-olah mereka menjadi abadi dan merasa sangat nyaman. Namun, menjadi nyaman adalah yang paling berbahaya karena itu adalah jiwa mereka larut. Terkadang, rasa sakit datang dari seluruh bagian tubuh mereka dan 100 hingga ribuan kali lebih menyakitkan daripada sakit hati yang ekstrim. Kadang-kadang, mereka merasa seolah-olah ada puluhan ribu jarum menusuk tubuh mereka, dan di waktu lain, mereka merasa seolah-olah mereka telah direndam dalam tong cuka asam yang tak tertahankan. Di aula, Qin Mu duduk di rambut yang memenuhi tanah, memegang sikat di satu tangan dan meletakkan dagunya di sisi lain saat ia jatuh ke linglung. Tidak jauh dari situ, alis Raja Racun Kecil menegang dan dia mondar-mandir dengan cemas. Dia terus berpikir tentang bagaimana dia bisa melanjutkan perawatan. Keduanya bingung dengan masalah yang sulit. Qin Mu telah mengangkat kuasnya beberapa kali tetapi tidak pernah bisa menulis apapun. Raja Racun Kecil juga telah mengangkat kuasnya beberapa kali dan meletakkannya kembali. Ling Yuxiu pada saat itu menjulurkan kepalanya ke dalam dan melihat 2 orang yang bermasalah, jadi dia bertanya dengan lembut, orang yang menggembalakan sapi, bagaimana kabarnya? Sebelum Qin Mu bisa menjawab, Raja Racun Kecil terkekeh. Kamu adalah putri ke-6, kan? Ling Yuxiu berpikir sejenak dan berkata, sekarang kakak laki-laki saya adalah pangeran tertua, saya memang nomor 6. Pangeran sulung juga pangeran mahkota Yushu saat ini. Raja Racun Kecil kemudian menambahkan dengan nada kasar, selamat putri ke-6, karena perawatan dukun, saudaramu akan segera naik tahta menjadi kaisar. Ling Yuxiu melompat kaget dan menatap Qin Mu dengan cemas. Hampir menangis, dia tergagap, yang menggembalakan sapi, apakah kamu akan menyembuhkan ayah sampai mati? Jangan takut, kakak, dia tidak akan mati. Qin Mu menghiburnya. Dia kemudian mencibir, sebelum saya menyembuhkan kaisar sampai mati, Imperial Preceptor akan diperlakukan mati oleh orang idiot itu. Tanpa dukungan Imperial Preceptor, saudaramu akan digulingkan dalam hitungan hari bahkan jika dia menjadi kaisar. Ling Yuxiu hampir menangis. Kalian hanya membuatku takut, kan? Raja Racun Kecil mengejek, bahkan jika Imperial Preceptor akan mati di tanganku,
Itu karena dia dipelihara sampai mati oleh obat kuatmu. Qin Mou kemudian berbalik untuk mengejeknya kembali. Kaisar mungkin diperlakukan mati olehku, tetapi dia akan mati di bawah racunmu, jadi kau bisa melupakan berjalan keluar dari istana hidup-hidup. Mereka berdua saling menatap, dan amarah menyala di mata mereka karena mereka ingin lebih dari apapun untuk meracuni satu sama lain sampai mati. Ling Yuxiu sangat marah dan berteriak, kalian berdua, jika ayah dan Imperial Preceptor meninggal karena perawatanmu, kalian berdua bisa melupakan meninggalkan istana hidup-hidup. Kemana para Algojo? Algojo. Kaisar Yan Feng dan Imperial Preceptor sama-sama menghela nafas lega ketika mereka berpikir sendiri, Yuxiu masih merupakan yang bijaksana. Kalau tidak, jika kedua bajingan itu terus bertarung seperti ini, kita akan mati atau hampir mati. Para pengawal kekaisaran istana mengerumuni dan datang untuk berjaga di luar aula. Ling Yuxiu memandangi mereka dengan mata terbelalak saat dia meletakkan tangannya di pinggangnya untuk memarahi mereka berdua. Para Algojo ada di luar? Jadi kalian berdua harus mendengarkan aku. Karena salah satu dari Anda tidak bisa menekan tonik yang lain dan yang lain tidak bisa menangani racun mereka, maka Anda berdua akan bertukar. Yang jelek itu, kamu harus memperlakukan ayah, yang menggembalakan sapi, kamu harus memperlakukan Imperial Preceptor. Qin Mou bangkit untuk melihat Raja Racun Kecil dan berkata dengan sungguh-sungguh, tukar pasien. Mata Raja Racun Kecil bersinar, dan dia berkata, jika kamu memperlakukan Imperial Preceptor dan aku memperlakukan Kaisar, keajaiban mungkin saja terjadi. Namun, setelah mereka menukar pasien, mereka menemukan bahwa mereka dapat membersihkan kekacauan yang telah dibuat orang lain, dan dengan cara ini, mereka tidak perlu khawatir melarikan diri setelah menyebabkan kematian Kaisar dan Imperial Preceptor. Qin Mou dan Raja Racun Kecil mengangkat kuas mereka untuk menuliskan resep untuk dokter kekaisaran untuk mengambil herbal. Keduanya mendiagnosis dan merawat pasien mereka dengan sangat hati-hati, mengubah resep mereka berulang kali. Setelah hampir 3 hari, rambut di tubuh Kaisar rontok dan kepompong di tubuh Imperial Preceptor secara bertahap menghilang. Luka pada tubuh Imperial Preceptor secara bertahap berkurang dan sisa-sisa seni dewa-dewa melemah. Imperial Preceptor juga mampu memobilisasi beberapa kultivasi. Meskipun harta ilahi Kaisar masih dalam reruntuhan, Raja Racun Kecil telah menggunakan laba-laba beracun yang tak terhitung jumlahnya untuk membawa ki vital dan kekuatan hidup untuk membangun kembali mereka. Dengan kekuatan hidup yang kuat dari obat Qin Mou yang digunakan untuk restorasi, seharusnya tidak ada lagi masalah besar. Penyembuhan luka mereka hanya masalah waktu. Ling Yuxiu memanggil beberapa kasim untuk membersihkan istana. Para kasim ini mengisi beberapa gerobak rambut, dan sementara yang lain dipenuhi dengan ekor, sayap, lengan tambahan, dan kaki yang telah jatuh dari Imperial Preceptor. Sebenarnya tidak ada masalah besar lagi. Qin Mou memandang Raja Racun Kecil, dan Raja Racun Kecil juga menatapnya pada saat itu. Mereka saling mencibir. Ling Yuxiu tampaknya telah bertemu musuh terbesarnya dan segera berkata dengan gugup, jangan bertarung lagi. Qin Mou menuliskan resep dan membuat dokter kekaisaran mengambil ramuan. Dia meregangkan tubuhnya dan tersenyum. Aku tidak akan bertarung dengannya. Aku lelah setelah mendiagnosis dan merawat Kaisar dan Imperial Preceptor selama beberapa hari terakhir, aku akan kembali beristirahat. Qin Mou mengambil herbal dan Ling Yuxiu buru-buru mengejarnya. Raja Racun Kecil juga mengikuti di belakang. Ketika mereka melewati sungai Jet Bend di istana, dia tiba-tiba melompat ke air dengan cepat dan tidak pernah keluar setelah itu. Ling Yuxiu melihat ke bawah dengan tangisan takjub. Dia melarikan diri di tepi sungai. Orang yang menggembalakan sapi, dapatkah dia takut padamu? Qin Mou menggelengkan kepalanya. Dia tidak takut padaku, dia takut pada janda permaisuri. Tepat ketika dia mengatakan itu, Jet Bend River tiba-tiba naik ke langit, dan air melayang di langit seperti ular piton berwarna perak besar. Dua pelayan istana mengangkat lentera dan berjalan untuk menyinari sungai. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam api lentera melesat dan pergi ke Jet Bend River. Permaisuri-permaisuri, orang itu tidak ada di sungai. Kedua pelayan istana dengan lentera memberi hormat pada sebuah bangunan tinggi di samping. Qin Mou dan Ling Yuxiu segera melihat ke arah sana dan melihat janda permaisuri berdiri di balkon. Dia telah mengangkat salah satu tangannya sebelumnya, dan saat itu, dia dengan lembut meletakkannya. Air Jet Bend River langsung menyapu ke bawah dan mengisi kanal. Qin Mou memberi hormat ke balkon dan janda permaisuri tersenyum. Tabib ilahi yang kecil, apakah Kaisar disembuhkan? Qin Mou berkata, dia masih perlu memulihkan diri dan akan pulih ke puncaknya dalam beberapa tahun. Berjalan keluar dari istana, Qin Mu tiba-tiba berhenti dan mengatakan kepada dua pelayan istana, kembali, aku tidak akan membutuhkanmu untuk perjalanan ke depan. Kedua pelayan istana itu sepasang kembar dan mereka mirip. Mereka cerdas dan cerdas saat mereka menggelengkan kepala bersamaan. Permaisuri-permaisuri telah memerintahkan kita untuk mengirim dokter ilahi kembali ke Imperial College. Qin Mou sedikit mengernyit dan berkata kepada Ling Yuxiu, kakak, kembali bersama mereka. Ling Yuxiu menggelengkan kepalanya. Denganku di sisimu,
Raja Racun Kecil tidak akan berani menumpangkan tangan ke atasmu. Qin Mu menghela nafas. Bagi kami apotek, tidak ada orang yang tidak berani kita racun sampai mati. Saya awalnya hanya perlu melindungi diri saya sendiri, tetapi sekarang saya harus melindungi Anda juga, jadi saya khawatir itu mungkin agak berat. Dua pelayan istana terkikik. Apa yang dikatakan dokter ilahi yang kecil itu benar-benar menarik. Anda masih di ranah 5 elemen sementara Raja Racun Kecil dan kami bersaudara berada di ranah 7 bintang. Selanjutnya, Janda Permaisuri telah memberi kami harta untuk berurusan dengan Raja Racun Kecil. Bersama kami para sister, jika Raja Racun Kecil berani datang, dia pasti akan dijatuhkan oleh kami. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan tidak membujuk mereka untuk pergi. Apotek dapat membunuh orang terlepas dari wilayah mereka. Kalian berdua terlalu naif. Bahkan bagi saya, meracuni praktisi yang kuat dari alam surgawi tidak masalah, jadi menurut Anda seperti apa Raja Racun Kecil? Tidak apa-apa bahkan jika Anda ingin mengikuti saya, tetapi lebih waspada, saya khawatir saya tidak bisa menjaga kalian berdua. Kedua pelayan istana terkikik tanpa henti. Ada banyak orang di jalan. Dan dua pelayan istana membawa lentera di depan dan di belakang. Membawa lentera di pagi hari sangat menarik, tetapi karena mereka mengenakan pakaian istana, tidak ada yang datang ke depan untuk menanyakannya. Imperial College jauh dari istana, tetapi setelah berjalan 6 hingga 7 mil, mereka masih belum melihat apapun. Qin Mu memperbaiki obat di jalan dan akhirnya selesai memperbaiki beberapa paket herbal yang telah dibawanya. Dia kemudian merentangkan tangannya ke dalam karung Taotie-nya, sehingga hanya lengan dan bahunya yang terlihat menyentak dengan lembut. Teknik tangan yang dia jalankan dan obat yang sedang disempurnakan di karung Taotie tidak bisa dilihat. Kedua pelayan istana sangat waspada, dan lalat atau laba-laba apapun yang ada di jalan semua dibantai oleh kedua wanita itu dengan lampu pedang. Tidak ada serangga yang bisa mendekati mereka. Ketika mereka melanjutkan, angin dingin bertiup, dan kedua wanita itu segera membangkitkan ki vital mereka. Cahaya lentera tiba-tiba menjadi lebih terang, dan lampu membentuk dua penghalang melingkar untuk menutupi mereka, tidak membiarkan angin bertiup masuk. Salah satu pelayan istana tertawa. Apakah Raja Racun Kecil hanya memiliki metode semacam ini? Tepat ketika dia mengatakan itu, wajahnya yang halus tiba-tiba berubah hitam dan dia pingsan. Kakaknya di belakang juga pingsan karena bunyi gedebuk, tidak lagi bisa bergerak. Ling Yuxiu terkejut dan melihat sekeliling dengan terburu-buru sebelum bertanya, mengapa kita baik-baik saja? Gedebuk, dia pingsan dengan wajahnya menghadap ke atas. Setelah ketiga wanita itu pingsan, beberapa tentakel hitam pekat yang ditutupi duri merangkak keluar dari tanah. Kaki bagian bawah wanita telah ditusuk oleh tentakel, meracuni mereka. Qin Mu menjentikan jarinya, dan tentakel itu menghantam dan larut dengan desis, berubah menjadi genangan air kecil. Tanah bergetar, dan sepertinya ada makhluk besar yang bergerak di bawah tanah. Qin Mu mengeluarkan 3 pil semangat untuk menekan toksisitas racun sehingga ketiganya akan sadar kembali. Tiba-tiba, gerutuan datang dari jauh. Kau memberi tonik pada bayiku, tanah bergetar dan terbelah, menyebabkan rumah-rumah runtuh. Dari bawah, seekor serangga aneh yang tingginya sekitar 30 meter dan panjangnya ratusan meter keluar. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan tentakel, dan itu adalah Raja Serangga yang diangkat oleh Raja Racun Kecil. Sama seperti Raja Racun Kecil mengembalikan Raja Serangga ini ke sisinya, tubuh Raja Serangga mulai membengkak dari tonik Qin Mu. Dia tidak bisa menekannya bahkan jika dia mau. Pada saat itu, Raja Racun Kecil dengan menyedihkan berbaring di punggung Raja Serangga. Apa yang kamu tunggu? Tanya Qin Mu dua pelayan istana di sampingnya. Mereka masih pusing, tetapi mereka menuangkan ki vital mereka ke dalam lentera ketika mereka mendengarnya. Cahaya lentera bersinar ke arah Raja Serangga seperti pedang dan menembus makhluk itu, mengubahnya menjadi saringan yang rusak. Raja Racun Kecil menderita banyak luka pedang dan menghilang menjadi kepulan asap. Kedua pelayan istana segera jatuh ke tanah, dan dengan cahaya dari lentera, tanah menjadi transparan. Cahaya mereka benar-benar bisa bersinar puluhan meter di bawah tanah. Namun, racun pada kedua wanita itu belum didetoksifikasi. Itu hanya ditekan oleh Qin Mu. Mereka dengan cepat merasakan keracunan di tubuh mereka yang akan pecah lagi, jadi mereka tidak berani mengaktifkan kekuatan sihir mereka. Qin Mu berkata, tidak perlu mengejarnya. Dia sudah menderita kekalahan, dan jika kamu memaksanya ke ujung talinya, dia bisa meracuni semua orang di ibu kota. Sebaliknya, saya lebih baik menyembuhkan racun yang Anda berdua terima, kalau tidak, akan terlambat. Qin Mu mengekstrak setetes darah segar dari mereka bertiga dan melihat bahwa darah mereka sudah hitam. Meskipun mereka semua diracuni oleh raja berbisa yang sama, jumlah racun di tubuh mereka berbeda, jadi dia harus membantu mereka secara terpisah. Dalam perjalanan, Qin Mu bekerja untuk mengidentifikasi racun dan menyembuhkannya. Pada saat mereka mencapai Scholar S Residence, meskipun racun dalam ketiga wanita itu telah didetoksifikasi, masih ada beberapa sisa yang tersisa, yang membuat mereka pusing. Sebelum mereka bahkan bisa mencapai kamar Qin Mu,
mereka semua jatuh ke lantai. Qin Mou mengerutkan kening dan menyeret mereka semua ke kediamannya. Dia melemparkan Ling Yuxiu dan 2 pelayan istana ke tempat tidur sebelum kembali untuk menutup pintu. Di pintu, naga Kilin berkata, "Kultus Master, jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun masuk. Saya sangat mengerti dalam hati saya. Anda telah melakukannya dengan baik," puji Qin Mou. Dia terlalu kelelahan selama beberapa hari terakhir, jadi ketika dia kembali ke kamarnya, dia berbaring di antara 3 wanita dan tertidur. Ketika dia tidur, dia tiba-tiba merasakan sedikit gatal di hidungnya dan menduga itu adalah rambut dari salah seorang gadis. Dengan flip melintas, dia mendorong salah satu dari mereka keluar dari tempat tidur. Beberapa hari terakhir kerja keras telah menyebabkan Qin Mou dan Ling Yuxiu tertidur lelap. Qin Mou mengirim ketiga wanita itu dan memperhatikan bahwa bunga pir pada pohon pir kuning telah mekar, mengisi seluruh pohon dengan mekar mereka. Musim semi akhirnya tiba. Dia berpikir, ketika biji-bijian musim pertama matang, tahun bencana ini akhirnya akan berakhir. Dia mandi, dan karena hanya ada naga Kilin yang menemaninya, dia tidak punya niat untuk memasak dan hanya turun gunung untuk makan. Ketika dia berjalan keluar dari halamannya, dia melihat Kanselir Bahshan berjalan mengenakan kemeja. Dengan suara nyaring, dia berkata, "Aku melihat putri dan 2 pelayan istana membawa lentera turun gunung, mungkinkah mereka datang dari kamarmu?" "Saudara senior tidak mengatakan omong kosong ketika Anda tidak memiliki bukti," kata Qin Mou dengan wajah dan detak jantung yang normal. "Apakah kakak laki-laki senior datang menemui saya tentang Pangongso? Apakah kamu sudah sarapan?" Kanselir Bahshan adalah mulut yang keras yang tidak kalah dengan Duke Wei. Jika insiden mengenai Ling Yuxiu dan 2 pelayan istana yang tidur di kamar Qin Mou selama 1 malam diketahui olehnya, seluruh ibu kota akan mengetahuinya. "Aku baru saja makan di bawah. Mengetahui bahwa kamu baru saja kembali dari istana dan pasti lapar setelah kelelahan begitu lama, aku membawakan makanan untukmu." Kanselir Bahshan mengeluarkan beberapa paket kertas minyak, dan Qin Mou mengambilnya darinya dengan terima kasih. Ketika dia membuka paket kertas, dia melihat nampan roti isi yang dikukus, semacam daging binatang aneh yang dimasak dengan air jernih, saus merah yang dibuat dengan tepung terfermentasi dicampur dengan daun bawang cincang halus, dan sayuran asin. Qin Mou mengundangnya ke rumah untuk duduk dan makan. Kanselir Bahshan memandangnya sambil meraih dirinya sendiri dan menghela nafas dengan sedih. "Kaisar benar-benar pelit, tidak menyiapkan sesuatu yang baik untuk kamu makan ketika kamu ada di sana untuk mengobatinya." "Itu benar, 6 arah Divine Treasure Pangongso sudah setengah jalan melalui penerobosannya. Sangat cepat, ketika dia bertemu Pangongso terakhir kali, yang lain masih anak laki-laki di Spirit Embryo Realm, dan sekarang, setelah hanya setengah tahun, ranah Pangongso telah melampaui yang dari Qin Mou. Yang lain telah menjadi praktisi seni ilahi dari 6 arah realm. Ini bukan kecepatan kultivasi biasa dan bisa disebut kecepatan dewa. Ada yang aneh dengan bocah itu." Kanselir Bahshan menjepit sayur asin dan memasukkannya ke mulutnya. Aula 6 arah di Imperial College adalah tempat yang mengajarkan cara memecahkan dinding 6 arah harta karun ilahi dan semua sarjana di alam 5 elemen yang telah berkultivasi dengan sempurna akan pergi ke sana untuk mendengarkan ceramah. Chen Wanyun, Yu Qinghong, Qin Yu, Yun Kuei, Fatih Wei, dan bangsawan lainnya telah pergi ke sana, dan Pangongso ini juga ada di sana. Nun Hong FA dari Aula 6 arah mengatakan bahwa kemajuannya sangat cepat, dan dia tidak membutuhkan bimbingan sama sekali. Dia telah mencapai kesempurnaan di 5 elemen alam hanya 3 hari yang lalu dan sekarang dia sudah setengah jalan menembus dinding. Dalam 2 hari lagi, dia akan menjadi praktisi seni ilahi dari 6 arah alam. "Itu benar, pada tahap kultivasi manakah kamu sekarang?" "Aku pada dasarnya sempurna di 5 elemen alam." Qin Mou makan seteguk besar daging, lalu berkata, "Hanya saja aku tidak memiliki pemahaman tentang 6 arah alam." Tatapan Kanselir Bahshan berkedip. "Kalau begitu, kamu harus mampir ke Aula 6 arah. Nun Hong FA mengajarkan ini secara khusus. Saya ingin melihat apakah Anda atau Pangongso lebih kuat." Qin Mou bahkan tidak mengangkat kepalanya. "Saya merasa seperti tidak perlu untuk ini. Aku, tubuh Overlord." Ya, aku tahu, kaulah badan Overlord, yang paling penting, bocah sombong." Kanselir Bahshan tersenyum. "Aku menyuruh Chen Wanyun mengujinya, dan Wanyun hanya berhasil membuat 2 gerakan sebelum dia dikalahkan." Qin Mou akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata dengan heran, "2 gerakan? Kakak senior, apakah Anda yakin dia hanya menggunakan 2 gerakan untuk mengalahkan Chen Wanyun?" Kanselir Bahshan mengangguk. Qin Mu memiliki ekspresi muram. Kecakapan Chen Wanyun memang luar biasa, dan dia adalah salah satu yang lebih luar biasa di antara generasi muda. Kecakapan dan pemahamannya hanyalah tingkat yang lebih rendah daripada Fozi dan Daozi, dan dia memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Ketika Fozi telah memblokir gerbang Imperial College saat itu, Chen Wanyun pergi untuk menantangnya dikalahkan hanya setelah lebih dari selusin gerakan. Ini jelas menunjukkan kemampuannya. Akumulasinya sangat kuat dan solid.
Setelah menerima bimbingan Imperial Preceptor, dia praktis tidak memiliki kekurangan. Setelah kembali dari perbatasan selatan, Qin Mu semakin jarang melihatnya. Dia mendengar bahwa dia menghabiskan sebagian besar waktunya di lantai rekaman surgawi, kemungkinan besar menumbuhkan keadaan transformasi Dewa 5 Elemen Alam. Bahkan jika Chen Wanyun yang telah berhasil menumbuhkan keadaan transformasi Dewa tidak sebanding dengan Fozi, dia tidak jauh darinya. Menarik. Setelah Qin Mu selesai makan, dia menyeka mulutnya dan tersenyum. Marshal Han, apa yang kau rencanakan dengan mendorongku berkali-kali untuk pergi ke Aula 6 Arah dan bertemu dengan Pangongso itu? Kanselir Bashan berkata dengan santai, saya mencoba membuat Anda untuk menyelidikinya. Saya curiga dia dirasuki oleh roh. Selain itu, badan Overlord seharusnya tidak takut, kan? Kepemilikan roh? Qin Mu sedikit terkejut dan ingat Jagal menyebutkan monster tua di Istana Emas yang telah bereinkarnasi 18 kali dan hidup melalui 19 masa hidup ketika mereka menuju ke Istana Emas Roland. Dia berteriak, apa yang Anda maksud adalah? Kanselir Bashan mengangguk dan berkata, saya menduga Pangongso bukan lagi Pangongso dan telah digantikan oleh monster tua yang sangat menakutkan, yang telah hidup selama 10.000 tahun. Dia adalah musuh lama guru pisau surga, yang karenanya guru meninggalkan namanya, tidak berani menggunakannya lagi. Qin Mu mengangguk. Kanselir Bashan telah memberitahunya tentang ini sebelumnya. Tukang daging tidak memberitahu siapapun tentang namanya sebelumnya dan bahkan Kanselir Bashan tidak tahu namanya karena praktisi kuat Istana Emas Roland yang telah bereinkarnasi 18 kali. Itu adalah entitas yang menakutkan yang bisa mengeluarkan mantra dan membahayakan orang begitu dia tahu nama mereka. Chen Wanyun tidak bisa menggali informasi apapun darinya, jadi saya ingin Anda pergi menemuinya di Aula 6 Arah. Tatapan Kanselir Bashan berkedip ketika dia berkata, musuh terbesar Guru Heaven Knife adalah orang itu, dan jika Pangongso benar-benar kerasukannya, membunuh Pangongso berarti menyingkirkan musuh bagi Guru. Namun, dia masih putra Han Barbarian di Empire, jadi tanpa kepastian yang pasti, saya tidak akan bergerak. Inilah sebabnya hanya kamu yang bisa mengujinya. Penampilannya kasar, tetapi pikirannya tajam. Qin Mu bangkit dan berkata, saya juga mencoba untuk memecahkan dinding untuk memasuki 6 arah realm, jadi saya akan pergi ke Aula 6 Arah. Dia kemudian memerah karena malu. Kakak senior, aula mana Aula 6 Arah? Kanselir Bashan nyaris muntah darah. Kamu sudah berada di Imperial College selama hampir 1 tahun penuh, tetapi kamu masih belum tahu aula mana yang merupakan Aula 6 Arah. Qin Mu berkata dengan malu, meskipun saya sudah datang ke Imperial College dulu, saya hanya menghadiri 1 pelajaran. Aku akan membawamu ke sana. Kanselir Bashan membawanya keluar dari kediaman sekolah dan mereka berjalan berdampingan. Sesuatu tiba-tiba muncul di benak Qin Mu dan dia bertanya, saudara senior, apakah Anda pernah mendengar tentang sekte iblis surgawi sebelumnya? Kanselir Bashan melemparkannya ke depan Aula 6 Arah dan berbalik untuk segera pergi, takut Qin Mu akan terus mengomelinya untuk bergabung dengan sekte iblis surgawi. Qin Mu kemudian berkata dengan kesal, aku akan membuat kamu bergabung cepat atau lambat. Direktorat Aula 6 Arah adalah Nun Hongfa. Dia adalah orang yang memiliki kebajikan dan prestise, dan juga orang dari agama Buddha, mengajar siswa sejak Imperial College didirikan di sini. Qin Mu berjalan ke Aula 6 Arah, tapi masih terlalu dini, jadi belum ada sarjana yang datang untuk menghadiri kuliah. Namun, biarawati tua itu sudah ada di sini, membersihkan spik dan span aula. Ketika bel berbunyi, para cendekiawan berjalan masuk, dan Nun Hongfa memulai ceramah dengan tergesa-gesa. 6 arah, apa 6 arah? Surga, bumi, dan 4 arah mata angin, itulah 6 arah. 6 arah ilahi harta karun ada di tubuh kita, dan jika kita ingin memecahkan dinding, kita harus mengkonfirmasi lokasi dinding 6 arah terlebih dahulu. Bagaimana kami bisa mengkonfirmasi? Kita perlu menghitung. Aku sudah membuat kalian merevisi perhitungan 6 arah kemarin, jadi sudahkah kalian merevisinya? Qin Mu berkedip dan menatap orang lain di aula. Dia melihat ada cukup banyak cendekiawan yang menghadiri ceramah di sini, totalnya sekitar 30 orang. Chen Wanyun, Yu Qinghong, Si Yun Xiang, dan sisanya ada di antara mereka. Lalu dia melihat Pangongso. Pemuda ini tidak mendengarkan ceramah, tetapi telah menutup matanya, mencoba memecahkan dindingnya. Pidato Nun Hongfa melambat. Seseorang yang berdiri di tanah datar dapat dengan mudah mengidentifikasi utara, selatan, timur, barat, atas, dan bawah, tetapi bagaimana Anda menentukan utara, selatan, timur, dan barat langit dan bumi di tubuh Anda? Kita dapat menggunakan harta semangat ilahi embrio roh Anda untuk menentukan ke atas dan ke bawah, bagian atas kepala embrio roh adalah surga dan apa yang diinjak kaki adalah bumi. Anda semua telah mempelajari 10 kanon komputasi yang digunakan untuk menemukan 5 unsur bintang dan menggunakannya untuk menghitung utara, selatan, timur, dan barat langit dan bumi di hati Anda. Untuk itu, Anda akan membutuhkan 6 arah algoritma. Sekarang,
Mari kita beralih ke halaman 17 dari 6 arah kanon komputasi, South Compass Point Algorithm. Qin Mou melihat sekeliling dan tiba-tiba seseorang menusuknya dari belakang. Dia berbalik dan melihat itu adalah Si Yunxiang. Orang suci sekte iblis surgawi menggigit bibirnya dan berbisik, "Saya melihat master sekte menyeret 3 gadis ke kamar Anda kemarin malam. Kapan saya melakukan itu?" Qin Mou dengan tegas membantah. Si Yunxiang berkata dengan lembut, "Salah satunya adalah putri ketujuh." Wajah Qin Mou memerah. "Saintes, jangan mencemari reputasiku. Pinjamkan saya 6 arah Anda kanon komputasi untuk melihatnya. Ini pertama kalinya saya di sini jadi saya tidak punya buku." Ruang kelas adalah tempat yang sakral, jadi bagaimana bisikan dapat dimaafkan? Nun Hongfa membanting meja dan berteriak, "Kalian berdua keluar, berdiri di sudut dinding." Si Yunxiang meraih 6 arah kanon komputasi dan berjalan keluar bersama Qin Mou. Mereka berdua bersandar di dinding, dan Si Yunxiang memberikan kanon perhitungan kepadanya sambil mencibir. Qin Mou membuka kanon komputasi dan melihat banyak metode perhitungan. Ini adalah metode perhitungan yang dikembangkan dengan 10 kanon komputasi, menggunakan fondasi 5 bintang elemen untuk menghitung lokasi tepat dari utara, selatan, timur, dan barat. Apa yang Nun Hong Fa ceritakan adalah algoritma South Compass Point pada halaman 17 yang dapat membantu menentukan selatan. Selama selatan ditentukan, utara, timur dan barat juga dapat ditemukan. Garis lurus kemudian akan ditarik dari atas ke bawah dan satu akan dapat menentukan lokasi paling tepat dari 6 arah dinding dalam tubuh manusia. Semua orang unik dan dengan demikian lokasi harta karun ilahi 5 elemen setiap orang berbeda. Namun, itu hanya harus menjadi cara untuk menentukan 6 arah harta ilahi. Inilah sebabnya mengapa lokasi 6 arah ilahi harta karun semua sedikit berbeda, sehingga perhitungannya harus tepat dan tidak mengandung kesalahan. Tidak lama kemudian, Qin Mou selesai menjelajahi melalui 6 arah komputasional Canon. Dia belajar bahwa apa yang digunakan 6 arah komputasional Canon adalah sistem fase 5 fase dan sistem senari 6 arah. Diperlukan untuk mengubah sistem kuinari yang digunakan untuk menghitung 5 elemen bintang menjadi sistem senari sebelum menghitung. Qin Mou tertegun dan tiba-tiba memikirkan saran Raja Iblis Dutian. Raja Iblis Dutian pernah mengatakan sistem oktal dapat dihitung menggunakan 8 trigram, dan karena ini, Qin Mou telah tercerahkan dan memahami alat perhitungan lain dalam Canon komputasional Canon of Supreme Mystery. 8 trigram Taiji termasuk sistem biner Yin dan Yang, sistem 4 simbol kuartener, dan sistem oktal 8 trigram. Namun, jika ia menambahkan sistem fase 5 fase dan sistem senari 6 arah, alat perhitungan ini akan menjadi lebih rumit. Imperial Preceptor mengatakan 4 tubuh roh besar bukanlah 5 fase. Sebaliknya, setiap jenis tubuh roh mencakup 5 fase. Ini berarti bahwa 4 tubuh roh agung, naga hijau, harimau putih, vermilion bird, dan kura-kura hitam, adalah 4 simbol dalam 8 trigram Taiji. Semuanya tiba-tiba menjadi jelas bagi Qin Mu. Ada 4 simbol, dan masing-masing dari mereka memiliki 5 fase. Dengan demikian, pengaturan berbeda dari 5 fase membentuk simbol. Ini juga berarti bahwa perhitungan sistem fase 5 fase dapat digunakan untuk menghitung transformasi dari 4 simbol. Dengan cara ini, ia akan memiliki alat penghitungan dari 5 menjadi 4. Dan untuk 6 arah, 4 simbol dapat digunakan untuk menentukan utara, selatan, timur, dan barat, dan dengan Yin dan Yang, ia akan memiliki alat untuk menghitung 6 arah. Ini berarti bahwa saya dapat dengan cepat menghitung lokasi harta karun ilahi 6 arah saya. Qin Mu mengembalikan Six Direction komputasional Canon ke Si Yunxiang dan mengulurkan tangannya. Menempatkan telapak tangan kanannya di telapak tangan kirinya, dia menariknya terbuka ke atas dan ke bawah dan ki vitalnya langsung membentuk diagram Taiji aneh yang mencakup Yin dan Yang, 4 simbol, dan 5 fase yang termasuk dalam 4 simbol. Qin Mu menarik tangannya sekali lagi dalam kegembiraan dan lapisan diagram 5 fase Taiji pecah, beroperasi masing-masing dalam proses reguler dan menyeluruh. Si Yunxiang melihat diagram yang terus berubah dan segera bertanya, "Bagaimana Anda menghitung itu? Ini sedikit berbeda dari apa yang diajarkan oleh Nun Hongfa. Biarkan saya menyalinnya." Qin Mou menghitung dengan cepat dan membagi pikirannya menjadi 2 untuk memberitahunya tentang apa yang telah dia pahami. Mata Si Yunxiang menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Dia juga lebih berbakat daripada yang lain dan dengan cepat memahami keajaibannya. Dia berseru dengan kagum, "Metode ini bagus. Metode dalam 6 arah kanon komputasi terlalu rumit dan membutuhkan 1 hingga 2 bulan untuk dapat menghitung hasilnya, membuatnya rentan terhadap kesalahan. Tidak akan ada kesalahan menggunakan metode Anda dan kami dapat menghitungnya hanya dalam 2 hingga 4 jam. Qin Mou tersenyum. Taiji, 4 simbol, 5 elemen, 6 arah, dan 8 trigram awalnya merupakan alat perhitungan yang digunakan untuk operasi. Sekarang setelah dia melihat kanon komputasi of Supreme Mystery, dia merasa semua jenis masalah yang sulit dipahami mudah dipecahkan, dan dia merasa bahagia. Namun,
Jika dia ingin berhasil dalam menumbuhkan seni ilahi teleportasi, hanya kanon komputasi dari misteri tertinggi saja tidak cukup. Nun Hongfa masih memberikan ceramah di aula. Seiring berjalannya waktu, Qin Mu akhirnya menentukan lokasi 6 arah harta ilahinya, yang berada di suatu tempat di dekat dantiannya, yang menghubungkan surga ke bumi. Lokasi itu kadang-kadang juga disebut dantian bawah, tempat di mana 6 arah bertemu, sementara orang-orang dari Dao Sekte menyebutnya sebagai pengadilan kuning. Dantian tengah berada di jantung dan disebut Istana Crimson. Dantian atas terletak di jantung alis, dan Dao Sekte menyebutnya sebagai platform roh, sedangkan agama Buddha menyebutnya sebagai gunung inci persegi. Qin Mu menentukan di mana Istana Crimsonnya berada, dan langsung mengumpulkan semua ki vitalnya untuk bergegas menuju dinding 6 arahnya. Kultivasinya awalnya padat dan jauh lebih baik daripada rekan-rekannya. Mengumpulkan semua ki vitalnya kali ini, dia menghantam dinding 6 arah, dan itu langsung dipenuhi dengan retakan. Suara ledakan ombak besar datang dari tubuhnya saat Qin Mu mengumpulkan vitalnya dan memukulnya untuk kedua kalinya. Suara itu bahkan lebih beresonansi kali ini, dan sepertinya ombak yang marah membelah pantai. Mereka naik ke awan, dan suaranya menjadi lebih keras dan lebih intens setiap kali. Pukulan dari ki vital Qin Mu menjadi lebih ganas dan lebih ganas setiap kali. 6 arah dindingnya tiba-tiba pecah, dan celah besar muncul. Qin Mu terus mengumpulkan ki vitalnya untuk memukul dinding yang rusak, memperluas celah. Di aula 6 arah, Nun Hongfa dan para cendekiawan lainnya juga mendengar suara ki vital bertabrakan dari tubuh Qin Mu dan mengungkapkan ekspresi heran. Akademisi Kekaisaran. Nun Hongfa segera berlari panik dan berkata, jika Anda tidak menghitung lokasi yang tepat dari dinding 6 arah dan menghancurkannya dengan terburu-buru, Anda akan mati. Sama seperti dia mengatakannya, gemuruh yang keras tiba-tiba datang dari tubuh Qin Mu seolah-olah langit dan bumi telah dibuka. Budidaya Qin Mu kemudian naik dengan cepat. 6 arah tembok rusak. 6 arah harta karun ilahi bangkit. Tepat pada saat itu, gemuruh lain datang dari aula 6 arah, dan Pangongso yang berhasil membangunkan 6 arah ilahi harta karun. Hanya saja perhatian semua cendekiawan dan Nun Hongfa di aula 6 arah telah tertarik oleh Qin Mu sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Udara di sekitar Pangongso menjadi lebih padat dan lebih padat. Tatapannya berkedip ketika dia bangkit dari tikar untuk melihat keluar aula. Nun Hongfa tertegun dan segera berkata, Akademisi Kekaisaran, coba tutup semua harta ilahi Anda dan hancurkan semuanya terbuka dalam sekali jalan. Qin Mu mengambil napas dalam-dalam dan menutup harta karun ilahi embrio rohnya, harta karun 5 elemen, dan 6 arah harta ilahi. Dia kemudian berteriak rendah dan gemuruh datang dari platform rohnya, Istana Merah Tua, dan Pengadilan Kekaisaran. Ada total 3 keributan ketika 3 harta ilahi besarnya terbuka dan auranya meningkat secara eksponensial. Anda benar-benar membangunkan 6 arah harta ilahi Anda. Nun Hongfa menghela napas takjub dan memandang si Yun Xiang yang ada di samping. Gadis ini juga berusaha memecahkan dinding 6 arahnya. Jelas bahwa dia juga telah menemukan lokasi yang tepat dari dinding 6 arahnya. Biarawati itu mengejar kedua pemuda dan pemudi berbisik keluar aula dan tidak pernah berharap mereka berdua menemukan lokasi dinding 6 arah mereka dalam waktu singkat. Salah satu dari mereka bahkan berhasil memecahkan dinding pada percobaan pertamanya dan menjadi seorang praktisi seni ilahi dari 6 arah alam. Nun Hongfa menyatukan kedua telapak tangannya. Akademisi Kekaisaran, kamu tampaknya memiliki metode rahasia untuk menghitung lokasi dinding 6 arah yang jauh lebih cepat daripada kanon komputasi. Qin Mu tersenyum. Biarawati terlalu sopan. Kemampuan saya sedikit dan saya tidak berani pamer di depan semua orang. Namun, saya bersedia membagikan apa yang telah saya pahami dengan Anda dan rekan-rekan sarjana. Nun Hongfa senang dan segera mengundangnya ke aula. Dia berkata kepada semua cendekiawan, hari ini saya telah mengundang Akademisi Kekaisaran untuk memberi kalian kuliah. Akademisi Kekaisaran, kumohon. Qin Mu memandang Pangongso yang sedang duduk di belakang aula dan tersenyum. Pangeran Pangongso dari tembok besar juga telah merusak dinding 6 arahnya dan menjadi seorang praktisi seni ilahi. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk membagikan apa yang telah Anda pelajari? Semua orang balas menatap Pangongso yang menggelengkan kepalanya. Aku seorang barbar dari tembok besar jadi aku tidak berani pamer. Kultus Master Qin, tolong. Qin Mu menyipitkan matanya dan mengatakan teknik operasinya kepada semua orang di aula. Nun Hongfa terkejut dan senang, dan dia mengambil kesempatan untuk terus bertanya. Dia kagum pada tekniknya, membuat semua orang di aula mabuk oleh kuliah. Setelah beberapa waktu, Qin Mu akhirnya selesai berbicara tentang teknik operasinya dan para ulama di aula mengujinya, mencoba menguasainya. Namun, karena beberapa orang memiliki kebijaksanaan tinggi dan beberapa orang memiliki pemahaman yang rendah, tidak semua orang bisa menguasainya. Akademisi Kekaisaran, dengan teknik operasi semacam ini darimu, Biarawati malang ini akan dapat mengkompilasi ulang kanon 6 arah komputasi. Nun Hongfa tersenyum.
Aku ingin tahu apakah akademisi bersedia untuk menandatangani namanya sebagai penulis bersama. Qin Mu berkata dengan tegas, ini adalah perbuatan baik yang bisa bermanfaat bagi orang-orang selama 1000 tahun yang akan datang. Jika saya bisa menandatangani nama saya di atasnya, tentu saja saya akan senang. Namun, nama saya di sana pastilah Master Sekte Iblis Surgawi Qin Mu. Wajah Nun Hongfa menghitam, dan dia berpikir dalam hati, dia adalah guru kultus surgawi, jadi jika namaku terlihat di sampingnya, bukankah aku akan terlihat sebagai seseorang dari jalur iblis juga? Luar biasa, suster miskin ini dipengaruhi oleh reputasi lagi. Untuk disejajarkan dengan pemuja setan surgawi, biarawati malang ini kemudian menjadi yang terhormat. Qin Mu memandang Pangongso dan tersenyum. Pangeran kecil, Anda dan saya menerobos dan menjadi praktisi seni ilahi dari 6 arah realm pada waktu yang hampir bersamaan. Inilah yang disebut pada waktu yang tepat di tempat yang tepat. Sangat jarang bagi kita untuk berada di dunia yang sama, jadi mengapa kita tidak bertukar pukulan? Pangongso menggelengkan kepalanya. Master Sekte Qin bercanda, saya di sini untuk mencari pengetahuan. Qin Mu tersenyum dan berkata, mencari pengetahuan? Saya kebetulan memiliki seperangkat keterampilan pisau di sini yang diciptakan dan diajarkan oleh Heaven Knife. Apakah Anda ingin mempelajari serangkaian keterampilan pisau ini? Pangongso mengangkat alisnya dan pandangannya mendarat pada Qin Mu. Seketika, jeritan menyedihkan dan lolongan hantu yang tak terhitung terdengar di samping telinga Qin Mu. Teknik Istana Emas Roland sangat luar biasa. Mereka menggunakan jiwa untuk teknik budidaya, dan tidak masalah jika itu adalah roh setan, monster, dewa, atau binatang buas, mereka semua bisa digunakan untuk budidaya. Tatapan Pangongso bukanlah tatapan biasa, karena di matanya, ada seni dewa yang ditargetkan pada jiwa. Dengan tatapannya sendiri, seni ilahi akan berdampak pada jiwa lawan. Jika lawan tidak berjaga-jaga, mereka akan ditakdirkan mati olehnya. Teknik penciptaan iblis surgawi hanyalah teknik yang tepat untuk melawan seni ilahi yang ditargetkan pada jiwa. Tentu saja, ini karena kekuatan seni ilahi di mata Pangongso tidak begitu kuat sehingga teknik penciptaan iblis surgawi dapat bertahan melawannya. Jika seni ilahi di matanya tidak ditargetkan pada jiwa, tetapi pada tubuh jasmani atau hati Dao, teknik penciptaan setan surgawi tidak akan mampu bertahan melawannya. Keterampilan pisau dari Heaven Knife? Alis Pangongso yang terangkat keluar, dan dia bertanya, ada keterampilan seperti itu di lantai rekaman surgawi. Lantai rekaman surgawi tidak memilikinya, tapi aku punya. Qin Mu tersenyum ketika dia mengangkat tangannya untuk meraih gagang pisau pemotongan babi. Sama seperti telapak tangannya mencengkeram pegangan pisau, halaman-halaman buku di aula 6 arah berkibar seolah-olah ada raksasa tak terlihat yang telah mengangkat badai dengan memberikan tebasan. Kulit wajah Pangongso berkerut karena dihembuskan, dan beberapa helai rambut putus tanpa suara. Hati Chen Wanyun, Yu Qinghong, dan yang lainnya sedikit gemetar, dan mereka berpikir dalam hati, kemampuan Master Sekte Qin telah meningkat sedikit. Dia sudah mengolah pisau dari pisaunya. Dia hanya pulang ke rumah untuk tahun baru, jadi bagaimana keterampilan pisaunya telah meningkat begitu banyak selama waktu itu? Alis Pangongso berkedut saat jantung alisnya ditekan oleh pisau Qin Mu. Sepertinya Qin Mu akan menghunus pisaunya kapan saja dan jantung alisnya akan terpotong pada saat itu. Dia hendak bereaksi ketika Nun Hongfa tiba-tiba berdiri di antara mereka berdua, dan kehendak pisau Qin Mu dicegat oleh biarawati. Ini adalah aula 6 arah, tempat untuk menumbuhkan 6 arah dan membangkitkan harta ilahi Anda. Itu bukan tempat bagi kalian untuk bertarung. Tatapan Nun Hongfa menyapu mereka berdua, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, ada peraturan di Imperial College, dan jika kamu berkultivasi di aula 6 arah, kamu adalah murid-muridku dan harus mematuhi aturan hallku. Dari 6 arah. Anda berdua baru saja menghancurkan dinding 6 arah harta ilahi Anda dan baru saja menjadi praktisi seni ilahi. Fondasi Anda belum stabil, jadi apa gunanya berdarah panas? Pangongso mengungkapkan senyum. Biarawati benar. Master Sekte Qin, saya akan mengalami Heaven Knife Anda hari lain. Begitu dia mengatakan itu, dia berjalan menuju pintu keluar aula. Qin Mu berjalan di sampingnya dan tersenyum. Kenapa hari lain? Bukankah ini akhir dari pelajaran? Saya pikir itu cukup bagus sekarang. Setelah kami keluar dari aula 6 arah, Biarawati tidak akan bisa mengendalikan kami. Di luar aula, dukun besar Istana Emas Roland muncul dari kiri dan kanan untuk mengikuti di belakang Pangongso. Salah satu dukun besar berkata dengan lembut, apa terburu-buru, Master Sekte Qin? Jika tanganmu terasa gatal dan ingin bertarung, kami sebagai pengikut akan senang menghiburmu kapan saja. Di aula 6 arah, Wei Yong, Chen Wanyun, dan Qin Yu mengerutkan kening. Master Qin tampaknya sedikit agresif. Pangongso adalah utusan dari negara asing yang datang ke sini untuk mencari ilmu. Meskipun dia adalah musuh di masa lalu, kita harus mematuhi etiket dan tidak boleh kasar. Biksu Yun Kuei mengangguk. Dia memang sedikit agresif. Master Sekte Qin harus memiliki dendam terhadapnya, bukan?
Qin Mou melirik kedua dukun besar Istana Emas Roland dan berkata dengan santai, "Aku pernah ke Istana Emas Roland, dan sebuah kuali obat yang melumpuhkan hampir semua dukun besar Istana Emas Roland, menakuti para raja dukun untuk melarikan diri. Dalam kekalahan, kalian berdua pasti lumpuh oleh saya, kan?" Ekspresi wajah kedua dukun besar itu berubah menjadi gelap, tetapi mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Atau mungkin, kalian berdua dipukuli oleh saya?" Qin Mou merenungkannya, tapi dia tidak memiliki ingatan tentang mereka berdua sehingga dia menggelengkan kepalanya. "Pasti karena jumlah orang yang kubunuh di Istana Emas Roland terlalu tinggi jadi aku tidak ingat kalian berdua." Di Jalan Emas Istana Emas Roland, mayat-mayat berguling satu demi satu, sekarat keemasan Jalan Merah. Kedua pisauku telah memotong jalan mereka dari murid-murid halaman luar sampai murid-murid halaman dalam sebelum menebang murid Grand Shaman. Pada waktu itu, berapa banyak dukun dan dukun hebat yang terbunuh? 100? Bahkan jika itu bukan 100, pasti ada setidaknya 80. Saya membunuh begitu banyak sehingga hati dukun dan dukun besar di Istana Emas Roland menjadi dingin dan tidak ada yang berani bergerak. Wajah kedua dukun besar berubah menjadi lebih gelap dan lebih gelap sementara telapak tangan mereka sedikit bergetar. Cahaya keemasan berangsur-angsur berasal dari tubuh salah satu dari mereka, dan kepalanya berubah menjadi kepala burung ketika dia memekik, "Itu karena aku tidak berada di Istana Emas Roland. Saya keluar untuk pengalaman. Jika aku berada di Istana Emas Roland, 10 dari kalian akan terbunuh olehku." Di belakang mereka, para sarjana di Aula 6 Arah baru saja keluar dan semuanya sangat terguncang. Sebagian besar dari mereka sedikit kaget ketika mereka mendengar Qin Mou menyebutkan insiden itu. Meskipun mereka adalah teman sekelas dengan Qin Mou, mereka tidak tahu bahwa dia benar-benar pergi ke Istana Emas Roland untuk memblokir gerbang mereka dan bahkan membunuh begitu banyak ahli di sana. "Aku mengerti." Wei Yong tiba-tiba berteriak. "Aku tahu siapa yang mengalahkan Daozi dan Fozi." Qin Yu, Chen Wanyun, dan yang lainnya sangat tercengang dan berteriak, "Apa yang Anda maksud adalah ketika Daozi dan Fozi memblokir gerbang, adalah Master Sekte Qin yang memaksa mereka kembali?" Biksu Yun Kuei berkata, "Tidak heran, benar-benar tidak heran. Saya masih memikirkan siapa ahli yang mengalahkan Fozi dan Daozi tanpa meninggalkan namanya. Jadi itu sebenarnya Master Sekte Qin." Si Yun Xiang mengernyitkan alisnya dan sedikit tidak senang di hatinya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku jelas adalah orang yang mengalahkan Fozi." Chen Wanyun berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya mendengar berita mengatakan Fozi sudah mati dan dibunuh oleh Master Sekte Qin kami." Yu Qinghong berkata dengan suara rendah, "Belum lama ini, putra mahkota berkonspirasi untuk membunuh kaisar dan berusaha untuk naik tahta, dan aku mendengar itu adalah Master Sekte Qin yang memimpin praktisi kuat Sen Suci Sekte Iblis Surgawi untuk membantai perjalanan mereka ke kuil surga. Cult Master Qin telah memenggal kepala putra mahkota secara pribadi." Semua orang bertukar gosip yang telah mereka dengar dan menjadi lebih takjub, semakin banyak mereka berbicara tentang dia. Qin kelas mate ini di samping mereka sebenarnya telah melakukan begitu banyak hal yang mengejutkan secara universal. Nun Hongfa menatap mereka dan berkata, "Jangan bicarakan ini secara membabi buta." Dan juga, tinggal lebih jauh dari Master Sekte Qin, dia adalah Master Sesat Setan dari Sekte Iblis Surgawi. Terutama kamu, si Yun Xiang, kamu terlalu dekat dengannya. Jika dia menarikmu ke Sekte Iblis Surgawi, seluruh hidupmu akan hancur. Si Yun Xiang menjawab tanpa daya, "Saya mengerti, saya pasti akan memutuskan semua hubungan saya dengannya." Nun Hongfa berteriak dengan keras, "Sekte Master Qin, ini adalah Imperial College dan bukan Sekte Iblis Surgawi Anda. Ada aturan dan Kekaisaran Perdamaian Abadi memiliki hukum Kekaisaran Perdamaian Abadi harus bisa sedikit menahan diri. Lalu aku menjarah harta karun Istana Emas Roland." Qin Mou berjalan maju tanpa tergesa-gesa, ekspresinya apatis. Dia mengabaikan kata-kata Nun Hongfa dan melanjutkan, "Istana Emas Roland Anda telah menyimpan harta begitu lama. Ada semua jenis bahan dan barang berharga, semua jenis harta roh dan senjata aneh yang diambil oleh saya. Namun, saya belum menyentuh bahkan satu pun harta Istana Emas Anda, tetapi telah melemparkannya ke tanah. Seorang pencuri tidak pernah pergi dengan tangan kosong, tetapi kita juga tahu apa yang pantas untuk dicuri dan apa yang tidak. Saya masih mengerti logika ini." Ekspresi Pangong So tetap tidak tergerak, tetapi dua dukun besar dari Istana Emas Roland tidak bisa lagi menahan diri. Tiba-tiba, dukun besar berkepala burung mengeluarkan tangisan tajam yang seperti jarum menusuk otak dan jiwa manusia. Selama tangisannya, sayap keemasan membuka dari punggungnya dengan deru. Dengan gemetar, bulu emas cemerlang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dan menyatu menjadi arus di udara, berubah menjadi cahaya keemasan yang menusuk Qin Mou dari segala arah. Pada saat yang sama, dukun besar ini mengangkat kakinya yang sudah berubah menjadi cakar berwarna emas yang sangat tajam. Dengan cakar yang bisa membelah batu, dia bergegas menuju kepala Qin Mou. Transformasi Grand Shaman Ruda Scripture memang menarik, Anda adalah murid Grand Shaman dan telah berhasil menumbuhkan seni ilahi. Mata Qin Mou menyala,
dan 2 babi pembantaian pisau dari punggungnya melompat keluar. Suara tabrakan keluar berdentang seperti hujan deras, dan pada saat itu, lampu pisau meledak dan menembus lampu pedang emas. Lampu pisau sepertinya panjangnya 12 meter. Dengan satu cahaya vertikal dan satu horizontal, setiap awan memiliki lapisan perak memotong salah satu cakar. Saat berikutnya, Qin Mu mendekat, memegang pisaunya dengan terbalik. Mengangkat pisau dari terlarang. Ketika dia mengangkat pisau besar itu, dada sang dukun terbelah terbuka ke perutnya. Sebelum jenazah dukun besar itu jatuh ke tanah, kepala dukun besar lainnya gemetar dan menjelma menjadi gajah. Tinjunya seperti gunung kecil ketika dia meninju ke depan. Qin Mu melepaskan pisau dan berbalik. Ki vitalnya meledak, dan pita yang mengikat rambutnya meledak berkeping-keping. Rambut hitam pekatnya terangkat lurus sempurna oleh ki vitalnya yang menjulang tinggi ke udara. Tinju mereka bertabrakan, dan semua otot di tubuh Qin Mu berdenyut. Bahkan ada beberapa otot yang berputar dan melilit seperti ular sanca di bawah kulitnya. Ki vital dalam tubuh Qin Mu tampaknya melingkar naga hijau, tetapi karena dia telah mengeksekusi baik teknik 9 naga dan Mahayana Sutra Rulai pada saat yang sama, itu juga seperti seorang Buddha besar yang duduk tegak. Dengan naga melilit tubuh Buddha, gemuruh yang keras terdengar saat dia mengeluarkan pukulan lain. Dukun besar seperti Dewa Gajah Emas dengan kekuatan yang tak tertandingi, mampu membelah langit dan bumi dengan pukulan dan tendangan karena kekuatan yang sangat besar di tangan dan kakinya. Tinju kedua orang bertabrakan 3 kali, dan Qin Mu menarik kembali tangannya, membubarkan aura mengejutkannya. Semua otot yang berdenyut dalam tubuhnya kembali tenang. Di sisi lain, dukun besar berkepala gajah itu menggeram dengan ganas. Dia memberikan pukulan lain ke wajah lawannya, dan kekuatannya yang tak terbatas mengangkat angin kencang. Namun, sebelum pukulan ini bahkan bisa mendarat di tubuh Qin Mu, sebuah ledakan tiba-tiba datang dari tubuh dukun besar, dan semua tulangnya pecah berkeping-keping. Otot-ototnya hancur, dan ki vitalnya tersebar, yang mengakibatkan dia jatuh ke tanah seperti tumpukan bubur. Udara hanya keluar dari mulutnya tetapi tidak masuk. 3 pukulan Qin Mu telah menghasilkan kekuatan yang mencapai semua bagian tubuh dukun besar, menghancurkan semua tulang, otot, dan ki vitalnya. Para cendekiawan dari aula 6 arah semuanya terperangah, dan mereka berdiri diam dengan linglung. Bahkan Nun Hongfa merasa tubuhnya menjadi dingin. Qin Mu pada dasarnya bajingan tanpa hukum, mengalahkan 2 utusan negara asing sampai mati hanya dengan 3 pukulan dan 2 pisau, dan itu bahkan dilakukan di Imperial College. Qin Mu mengabaikan mereka dan berbalik untuk melihat Pangong Sou dengan senyum di wajahnya. Dia tidak terlihat seperti bajingan ganas yang akan membunuh orang tanpa alasan sedikit pun ketika dia berkata, "Siapa yang akan menyeret mayat-mayat ini dan membersihkan lantai? Pangeran kecil, kemampuanku seharusnya tidak buruk, kan? Apakah Anda memiliki keinginan untuk bergerak?" Pinuan sedang minum teh dan tampak tidak peduli. Dia bertanya sambil tersenyum, "Apa yang harus kaget? Dia adalah master kultus iblis surgawi, jadi apakah ada kebutuhan bagi Anda untuk menjadi begitu panik hanya karena dia melakukan pembunuhan? Akan aneh jika dia tidak melakukan pembunuhan. Siapa yang dia bunuh sekarang?" Pramugara bahkan tidak repot-repot menghirup udara ketika dia berkata, dia membunuh 2 utusan dari barbarian di Empire. Cangkir teh di tangan Gu Linuan hancur berkeping-keping dan kulitnya berubah drastis. Dia berteriak, "Utusan dari barbarian di Empire? 2 dari mereka? Itu tidak benar, saya sudah memperlakukannya untuk makan, jadi mengapa dia masih membuat masalah bagi saya?" Dia segera berdiri, berpikir untuk bergegas keluar dari aula, tetapi kemudian dia berhenti di jalurnya dan mondar-mandir sambil bergumam pada dirinya sendiri, dia adalah guru pemuja iblis surgawi, kepala tanah suci nomor 1 setan jalan. Jika saya meminta penjelasan kepadanya, saya hanya akan memotong hidup saya. Masih lebih baik melaporkan kejadian ini kepada Yang Mulia. Kanselir Bashan berdiri tidak jauh dari sana dan mengamati Pangong Sou dan Qin Mu. Ketika dia melihat apa yang terjadi, kepalanya mulai sakit dan dia merasa itu menjadi berat. "Saudara junior, saya hanya ingin Anda menguji Pangong Sou, jadi mengapa Anda harus membunuh utusan barbarian di Empire?" Para utusan telah dikirim oleh Han dari Kekaisaran Barbarian dengan Pangong Sou sebagai pemimpin. Ada lebih dari 10 dari mereka, dan Qin Mu baru saja membunuh 2 dari mereka di Imperial College. Kejadian ini pasti tidak akan diselesaikan dengan damai. Kanselir Bashan sedikit menyesal bahwa dia telah meminta Qin Mu untuk menguji Pangong Sou. Jelas baginya bahwa saudara junior yang datang dari reruntuhan besar ini melanggar hukum dan berani. Setelah membunuh para utusan, dia hanya bisa menepuk-nepuk pantatnya dan kembali ke reruntuhan besar, meninggalkan kekacauan yang mengerikan. Sekarang setelah putra mahkota mengawasi kekaisaran, mari kita lihat bagaimana putra mahkota Yushu akan menangani ini. Kanselir Bashan tidak bisa menahan perasaan sakit kepala untuk Ling Yushu. Sejak pemuda ini menjadi putra mahkota, ia memiliki perjalanan yang cukup mulus dalam mengawasi kekaisaran. Dia bahkan menulis dekrit kejahatannya untuk meminta maaf dari surga di kuil surga.
Tidak masalah apakah itu merebut kembali tanah atau melanjutkan bantuan bencana, ia telah melakukannya dengan sangat baik dan menerima dukungan banyak orang. Namun, ini akan menjadi masalah sulit pertamanya dalam mengawasi kekaisaran. Tatapan Pangongso mendarat di tubuh Qin Mu, tapi ada sedikit emosi dalam tatapannya. Tidak peduli apa yang dilakukan Qin Mu atau bagaimana dia membuatnya gelisah, pikirannya tidak goyah. Pangongso berkata dengan acuh tak acuh, master sesat dari sekte iblis surgawi tentu saja tidak akan memiliki kemampuan buruk. Mungkin ada beberapa kesalahpahaman di antara kami. Jika Master Sekte tidak keberatan, saya dapat menyelenggarakan perjamuan di lantai Jet Fragrancy untuk meminta maaf kepada Master Sekte. Apa pendapat Master Sekte Qin tentang ini? Hebat. Qin Mu sangat bebas dan mudah, tersenyum. Kedua pengikutmu benar-benar berani, benar-benar datang untuk bergerak padaku. Kamu sebagai pemilik memang harus mengadakan perjamuan untuk meminta maaf. Sudut mata Pangongso berkedut saat dia berbalik untuk pergi. Tatapan Qin Mu, penuh dengan niat membunuh, mendarat di punggungnya. Namun, Pangongso berjalan mantap dan sepertinya tidak memerhatikan atau merasa tidak nyaman. Hanya langkah kakinya yang sedikit kacau, jadi sepertinya dia berjalan dengan pincang. Orang ini, Qin Mu menarik napas dalam-dalam dan sangat merasa bahwa Pangongso adalah masalah pelik dan menakutkan. Dia telah menantangnya berkali-kali dan bahkan menampar wajahnya tepat di depan semua orang dengan menghina dan membunuh pengikut-pengikutnya. Namun, orang ini masih tetap tanpa emosi. Bahkan ketika niat membunuh Qin Mu diarahkan padanya, dia masih bisa berjalan dengan mantap dan hanya sedikit pincang. Dia benar-benar orang yang menakutkan. Kanselir Bashan berjalan dengan langkah cepat, datang ke sisi Qin Mu. Dia melihat bahwa Qin Mu masih melihat ke belakang Pangongso, yang telah pergi beberapa waktu lalu. Kakak senior Bashan, Anda memberi saya masalah pelik lain. Qin Mu menghela napas gemetar dan menatap Kanselir Bashan sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, Pangongso ini adalah salah satu dari keberadaan terkuat di antara yang pernah saya temui dari generasi yang sama. Dia bahkan lebih kuat dari Dao Zilin Xuan. Jika dia bukan monster tua yang bereinkarnasi 18 kali, orang ini pastilah tubuh tuan seperti aku. Kanselir Habeashan memiliki pandangan yang tidak menyenangkan. Itu sebabnya kamu membunuh dua utusan. Qin Mu tertegun dan bergumam, kamu tidak bilang aku tidak bisa membunuh siapapun. Terlebih lagi, bukankah kita sudah membunuh banyak dukun besar dari Istana Emas Roland? Membunuh hanya 2 kali ini dianggap mencuri mereka. Kanselir Bashan tertawa karena marah. Bagaimana itu sama? Ketika saya membawa Anda dan Putri untuk memblokir gerbang sebelumnya, saya menggunakan identitas saya sebagai Marshal Han yang tidak terkait dengan Kerajaan Perdamaian Abadi. Kali ini, karena mereka adalah utusan, mereka mewakili Barbarian di Empire. Membunuh 2 utusan dari Barbarian di Empire berarti Anda menampar wajah Barbarian di Empire, bagaimana mereka bisa membawanya berbaring? Qin Mu berkata dengan jujur, kamu juga tidak mengatakan. Aku sudah membunuh mereka dan aku tidak bisa menghidupkan mereka sekarang. Kanselir Bashan mengalami sakit kepala yang membelah dan menghembuskan nafas juga. Sekarang kamu menunggu Putra Mahkota memanggilmu. Putra Mahkota kemungkinan besar sudah mendengar tentang masalah ini sekarang pasti akan memiliki sakit kepala yang lebih buruk daripada aku. Anda adalah guru pemuja setan dari pemuja iblis surgawi dan seorang pejabat yang telah melakukan pelayanan yang baik. Bahkan posisi Putra Mahkota diperebutkan olehmu sehingga dia tidak bisa memarahi atau mengalahkanmu, dan juga. Ekspresinya berubah serius ketika ia berkata dengan sungguh-sungguh, jika Pangongso adalah monster tua itu, Anda harus berhati-hati malam ini. Jika monster tua itu tahu namamu, dia bisa menggunakan mantra untuk membunuhmu. Setelah Anda bertemu Putra Mahkota, saya akan pergi ke kamar Anda malam ini. Qin Mu mengangguk. Dia memang tidak bisa menurunkan kewaspadaannya terhadap keberadaan yang bahkan Jagal harus menyembunyikan namanya. Seperti yang diharapkan oleh Kanselir Bashan, Putra Mahkota Ling Yushu menemukan Qin Mu setelah tengah hari. Apa yang berbeda dari apa yang diharapkan Kanselir Bashan adalah bahwa Ling Yushu tidak memanggil Qin Mu, tetapi sebaliknya datang ke Imperial College dan bertemu Qin Mu secara pribadi. Agar Yang Mulia berkunjung secara pribadi, saya menghormati, sapa Qin Mu. Ling Yushu meliriknya dan menghela nafas. Aku tidak melihat tanda-tanda hormat darimu, sebaliknya, Anda terlihat cukup tenang. Master Sekte Qin, kejadian ini hari ini benar-benar membuat saya sakit kepala. Saya berpikir sepanjang sore namun saya masih belum bisa memikirkan penjelasan untuk itu. Kamu selalu orang yang penuh ide, ajari aku cara memberikan penjelasan. Qin Mu tersenyum. Itu sederhana. Yang Mulia dapat menulis surat kepada Han Ruandi dan mengatakan bahwa 2 utusan Barbarian di Empire tidak mendengarkan ajaran beradab dan sifat-sifat liar mereka sulit dijinakkan. Mereka bahkan berani mengambil langkah untuk membunuh orang-orang di tanah suci tertinggi seperti Imperial College, mencoba untuk membahayakan kehidupan cucu-cucu istana. Grande istana ini juga Master Qin. Ruandi harus menawarkan hadiah sebagai permintaan maaf jika tidak akan ada konsekuensi yang tidak terpikirkan. Ling Yushu tercengang. Setelah beberapa saat,
Dia menghela nafas gemetar dan menghela nafas. Baiklah, aku akan menulis seperti ini. Jika Han Ruandi marah dan meluncurkan pasukannya pada kami, Anda harus pergi ke garis depan untuk saya dan bergegas maju dengan kepala Anda. Wajah Qin Mu menghitam. Yushu tersenyum. Tuan Kultus Setan Surgawi juga tahu bagaimana harus takut. Baiklah, jangan bicara tentang ini, Master Sekte. Saya merasa tidak ada gunanya Anda tinggal di Imperial College ini sepanjang waktu. Ada hampir 500 utusan asing di Imperial College, dan jika Anda bersemangat dan membunuh beberapa dari mereka suatu hari nanti, bagaimana saya bisa mengawasi kekaisaran? Saya akan memiliki tangan penuh hanya mencoba untuk membersihkan kekacauan Anda dengan menulis surat kepada para kaisar dari negara-negara lain setiap hari. Qin Mu berkata dengan kesal, saya tidak sering membunuh. Apakah tidak ada alasan untuk kejadian ini? Qin Mu merenungkannya sejenak dan menyadari bahwa memang tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tinggal di Imperial College. Dia tidak bisa bertarung atau membunuh, dan ada terlalu banyak batasan pada kesukaannya, jadi mengapa dia tidak mengikuti putra mahkota ini untuk berjalan-jalan. Mereka berjalan berdampingan ketika Ling Yushu tiba-tiba bertanya, aku mendengar saudara perempuanku tidur di tempatmu tadi malam. Qin Mu gemetar dan berkata dengan wajah tegas, Yang Mulia, pasti tidak ada yang seperti itu yang terjadi. Jangan dengarkan fitnah orang lain dan merusak reputasi bersih sang putri dan saya. Tatapan Ling Yushu jatuh di wajahnya dan melihat ekspresinya yang tulus. Putra mahkota kemudian menghela nafas lega. Aku percaya kamu. Baiklah, saya akan membantu Anda menyelesaikan insiden ini dengan membunuh utusan dan menulis surat kepada Han Ruandi dengan kulit tebal. Kamu harus bersiap sekarang, kamu akan meninggalkan ibu kota bersamaku dalam beberapa hari. Qin Mu melihatnya pergi dan Kanselir Bahasyan berjalan sambil berkata diam-diam, aku mendengar putra mahkota mengatakan bahwa putri ke-6 Ling Yushu tidur di tempatmu semalam. Kalau dipikir-pikir, aku memang melihat putri ke-6 dan 2 pelayan istana membawa lentera turun gunung pagi ini, apakah kalian berdua? Kepala Qin Mu mulai sakit, dan dia berkata dengan tegas, tidak ada yang semacam itu. Kakak senior, karena mulutmu yang besar inilah kakek Butcher selalu berlari ketika dia melihatmu, tidak berani bersatu kembali denganmu. Anda harus menahan diri dan tidak berbicara dengan desas-desus. Kanselir Bahasyan bergumam, aku hanya ingin tahu, jangan khawatir, aku yang paling bungkam. Saya tidak seperti Duke Wei, pria miskin yang berteriak di mana-mana dengan suara itu. Jika Pangong So adalah monster tua, Anda akan berada dalam bahaya malam ini. Mari kita berbagi kamar malam ini sehingga kita bisa saling menjaga. Cobalah pandai ketika tidur malam ini, jangan tertidur terlalu nyenyak.